Bab 791, Ayah dan Anak Bertemu. Tatapan Kaisar Iblis Abadi juga terfokus pada Tuan Muda Mei, dan indera keilahiannya menyapu secara langsung. Dia dan Kaisar Iblis Agung Jingfeng memiliki kekhawatiran yang jelas berbeda, ketika indera kedewaannya menyapu tubuh Tuan Muda Mei, warna aneh melintas di matanya. Sudah berapa lama sejak pembekalan? Tapi aura Tuan Muda Mei telah berubah sedikit. Dengan bantuan Raja Iblis Besar Tianhu, basis kultivasi yang nyaris tidak menembus ke tingkat Raja Iblis Besar kini telah sepenuhnya stabil, dan kesadaran spiritualnya jelas telah mencapai tingkat Raja Iblis Besar, dan seluruh tubuhnya harmonis. Ini adalah perasaan bahwa Raja Iblis Besar telah mencapai penyelesaiannya di tahap awal, dan akan berkembang menuju jangka menengah. Bahkan ada cahaya perak samar yang mengalir di sekitar tubuhnya. Itulah perasaan alami dan bersahabat dari elemen ruang, ketika kesadaran memindai tubuhnya, akan ada perasaan memindai ketiadaan. Ini karena dia dan elemen ruang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak ada keraguan bahwa pemahamannya tentang elemen ruang telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Postur Kaisar yang memang layak. Tidak buruk. Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung tidak bisa tidak memujinya. Usia seperti itu, tingkat seperti itu, seharusnya berdiri di puncak dalam sejarah istana leluhur. Bahkan Kaisar Iblis Kristal yang asli, pada usianya, pasti tidak memiliki level seperti sekarang. Kaisar Setan Harimau Putih Besar dan Tuan Muda Mei masuk pada saat ini, memandang dua kaisar klan Setan Phoenix, dan berkata, katakan sendiri padanya. Setelah berbicara, dia berjalan ke samping dan duduk. Melihat putrinya dari dekat, Kaisar Iblis Agung Jingfeng tidak bisa menahan perasaan campur aduk dan membuka mulutnya, tetapi dia sedikit terdiam. Kaisar ini adalah kaisar yang besar, jadi aku memanggilmu seperti itu. Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung melirik Kaisar Iblis Agung Jingfeng di sampingnya dengan sedikit kebencian dan berkata kepada Tuan Muda Mei. Xiao Mei telah melihat Yang Mulia Kaisar Iblis Abadi, dan Yang Mulia Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Mata Tuan Muda Mei menyipit dan dia berkata dengan murah hati. Kaisar Iblis Besar Jingfeng Lin Simo menarik napas dalam-dalam, dan baru kemudian pulih sedikit, dan menatap Tuan Muda Mei dan mengangguk ringan. Kaisar Iblis Abadi Agung berkata dengan sungguh-sungguh, dalam darahmu, kamu memiliki darah klan Iblis Phoenix. Saya ingin menyuntikkan sumber aslinya ke dalam diri Anda, dan saya berharap Anda mendapatkan pemulihan darah Phoenix. Anda dapat yakin, karena darah merak di tubuh Anda telah disertai dengan darah Phoenix. Menerobos tingkat dewa sudah mendarah daging dan tidak akan berpengaruh apapun. Darah harimau putih juga membuat tubuh Anda cukup kuat. Meskipun kekuatan darah Phoenix api abadi kita mendominasi, kemampuan penyembuhan dirinya sendiri sangat kuat jika kebangkitan berhasil. Anda akan memiliki pada saat yang sama 3 garis keturunan tingkat pertama telah menjadi keberadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan masa depan pencapaiannya tidak terbatas. Apakah kamu bersedia? Tuan Muda Mei mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Iblis Mayat Hidup yang agung. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, terima kasih, Yang Mulia, saya bersedia. Mendengar bahwa dia setuju tanpa ragu-ragu, Kaisar Iblis Agung Jingfeng sangat gembira, dan kata, baik, langsung keluar. Kaisar Iblis Mayat Hidup juga memiliki senyum di wajahnya. Dia menghargai junior yang sangat baik dari klan Monster Phoenix, dan karena dia terintegrasi ke dalam asalnya, dia setara dengan keturunannya. Keturunan dari garis keturunan Phoenix Api Abadi. Dilihat dari situasi Tuan Muda Mei saat ini, hampir tidak ada hambatan untuk menjadi seorang kaisar, dan itu adalah pertanyaan apakah tembakan terakhir akan berhasil. Tapi selama dia bisa menggabungkan ketiga garis keturunan dengan baik, seharusnya tidak ada masalah. Bagus sekali. Saya akan memeriksa status garis keturunan Anda untuk Anda sekarang untuk melihat apakah tubuh Anda saat ini dapat menahan fusi satu garis keturunan lagi. Jika kebangkitan berhasil, Anda perlu membimbing dan mengolah lebih banyak di masa depan. Biarkan garis keturunan Phoenix tumbuh dan bentuk hubungan yang seimbang dengan 2 garis keturunan lainnya. Kemudian Anda dapat terus meningkatkan, jangan membabi buta meningkatkan wilayah Anda. Sebelum menerobos kaisar, akumulasi adalah yang paling penting. Petik 2. Ya, Tuan Muda Mei mengangguk setuju. Mata Kaisar Iblis Mayat Hidup langsung menjadi cerah, dan sinar cahaya merah keemasan keluar dari mata. Dalam sekejap, Tuan Muda Mei hanya merasa bahwa ruang itu berubah, dan dia telah muncul di dunia yang penuh dengan api. Di bawah kakinya ada magma yang berapi-api. Di langit merah gelap,
meteor dan hujan api terus turun, dan suhu yang sangat tinggi sepertinya melelehkan tubuhnya. Bahkan kesadarannya sendiri sangat terdistorsi. Tanpa sadar, transformasi merak Tuan Muda Mei sendiri telah dilakukan, rambut hitam legam telah berubah menjadi biru merak, dan kekuatan ruang diubah, mengubah fluktuasi spasial di sekitarnya, mengisolasi panas terik. Tidak hanya itu, tetapi ki yang menyesakkan meledak dari tubuh, menyebabkan semua panas terik terkoyak ketika itu datang. Dampak dari suhu tinggi asli dengan cepat melemah. Namun, api di sekitarnya mulai menjadi lebih dan lebih intens. Tuan Muda Mei ditangguhkan di tempatnya, dan dampak konstan dari suhu tinggi terganggu secara bergantian oleh kekuatan dua garis keturunannya, melindungi dirinya sendiri. Transformasi harimau putih dan kekuatan kejahatan emas dari perampokan kejahatan emas 6 tinggi dan 8 liar terintegrasi dengan sangat baik. Menjaga rasa ilahi di dalam, Tuan Muda Mei selalu mempertahankan keadaan stabil. Dia tidak panik sama sekali, dia mengerti bahwa ini adalah ujian Kaisar Iblis besar atas kondisinya sendiri, untuk memeriksa toleransinya sendiri. Karena itu, wajar untuk bertahan selama mungkin. Menit dan detik telah berlalu, dan tampaknya waktu yang lama telah berlalu dalam kesadaran Tuan Muda Mei. Tiba-tiba, semua panas terik memudar dan dia kembali ke kamar. Melihat Tuan Muda yang cantik, yang tampak seperti biasa, Kaisar Iblis mayat hidup memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa daya tahan Tuan Muda Mei bisa mencapai level ini. Bencana yang telah kamu habiskan sangat tidak biasa. Kamu benar-benar dapat membuat tubuh dan kesadaranmu menjadi sedemikian buruk. Dan transformasi merak dan transformasi macan putihmu dapat saling melengkapi dan berintegrasi dengan sangat baik, yang tidak aku duga. Bagus, bagus, bagus. Seperti yang diharapkan dari Kaisar yang dapat menyelesaikan pembekalan dalam situasi itu. Kebangkitan Anda dari garis keturunan Phoenix saya seharusnya tidak berdampak negatif pada diri Anda sendiri. Duduk saja. Ya, Tuan Muda Mei duduk di tempat dengan lutut disilangkan. Kaisar Iblis mayat hidup berdiri dan duduk di depannya dengan lutut disilangkan. Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Jingfeng menyaksikan dari samping. Kaisar Iblis Agung Jingfeng jelas lebih gugup. Kaisar Iblis mayat hidup adalah tuan muda yang cantik yang baru saja diselimuti oleh wilayahnya sendiri. Melalui penyelidikan komprehensif terhadap tubuh dan kesadarannya, dia merasakan kondisinya. Kondisi Tuan Muda Mei bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan, terutama kekuatan fisiknya yang jauh di luar dugaannya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa, bahkan di antara Raja Iblis besar dari garis keturunan Undead Api Phoenix, tanpa mempertimbangkan kelahiran kembali Nirvana, tidak ada seorang pun yang fisiknya dapat dibandingkan dengan miliknya. Dalam hal kekuatan fisik, saya khawatir hanya Raja Iblis besar dari klan Behemoth dan Golden Mammoth yang hampir tidak dapat dibandingkan dengan mereka, yang tidak dianggap sebagai kesadaran ilahi. Tidak ada keraguan bahwa ketika dia menjadi dewa dan melampaui kesengsaraan guntur yang dia alami pasti sangat kuat, dan dia memiliki temperamen mendasar dari tubuhnya. Semakin dia merasa, semakin dia puas dengan Tuan Muda Mei. Dibandingkan dengan Lin Simo saat itu, saya tidak tahu seberapa kuat. Meskipun Lin Simo sekarang adalah Kaisar Iblis besar, dia benar-benar yang terlemah, dan ada ruang terbatas untuk perbaikan di masa depan. 200 meter Kaisar Tianzu, diperkirakan ia dapat mencapai yang tertinggi. Namun, Tuan Muda Mei berbeda, Kaisar Iblis Abadi besar bahkan sangat percaya bahwa Tuan Muda Mei dapat mewarisi jubahnya, dan pencapaiannya di masa depan tidak akan berada di bawahnya sendiri. Anda harus tahu bahwa dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, dia sekarang adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Kekaisaran Tianyu. Eksistensi yang sebanding dengan dua kaisar surgawi yang surgawi dan bumi. Anak di depannya harus diasuh dengan baik, jika bukan karena bakat Tuan Muda Mei yang membuatnya terkesan ketika dia melakukan pembekalan, dia tidak akan setuju untuk menggunakan kekuatan sumbernya untuk membangkitkan garis keturunan Phoenix untuk Tuan Muda Mei. Bab 792, Asal Mendominasi, Burung Phoenix Terbangun. Sebagai Master Phoenix dari klan Iblis Phoenix, betapa berharganya garis keturunannya. Hal ini digunakan sedikit lebih sedikit, bahkan mempengaruhi masa depannya. Namun, Kaisar Iblis mayat hidup pada dasarnya telah berkultivasi secara ekstrim, dan hampir tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh. Kaisar juga memiliki ekstrim. Kaisar Iblis mayat hidup sekarang dapat dikatakan sebagai puncak kaisar. Begitu juga mantan Raja Iblis Kristal. Tetapi hal yang menakutkan tentang Raja Iblis Kristal adalah,
Dengan kemampuannya untuk bereproduksi, dia dapat mereproduksi 3 puncak kaisar dengan atribut yang berbeda. Hanya dengan cara ini dia bisa mendominasi istana leluhur dan menjadi eksistensi terkuat. Lapisan cahaya merah keemasan menyelimuti Tuan Muda Mei dan Kaisar Iblis Abadi yang agung. Suara Feng Ming yang merdu mengikuti. Sentuhan merah keemasan, seperti benang, terbang menuju tubuh halus Tuan Muda Mei, menyelimuti dirinya di dalam. Warna merah keemasan ini diam-diam menyatu dari anggota tubuhnya, dan kulit Tuan Muda Mei tiba-tiba memerah. Ini adalah Kaisar Iblis Abadi Agung yang menyusup ke tubuh Tuan Muda Mei melalui aura Phoenix-nya sebagai generasi Raja Phoenix, mempengaruhi asal tulang dan darah tubuhnya. Di belakang Tuan Muda Mei, 2 hantu muncul hampir bersamaan, burung merak perak dan harimau putih bersayap. Kedua hantu itu bermandikan api, masing-masing mengeluarkan napas mereka sendiri, mencoba bersaing dengan api Phoenix. Namun, di bawah aura Kaisar Iblis Besar Undead, dia benar-benar tertekan. Tubuh halus Tuan Muda Mei masih tetap stabil, pada saat ini, dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya hangat, dan arus hangat mengalir dari anggota tubuhnya menembus ke tulangnya, dan ada perasaan asam dalam kehangatan. Perasaan seperti ini sangat spesial, membuat Mikun merasa seperti ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Tetapi kekuatan dari 2 garis keturunan di dalam tubuh sangat mengaduk-aduk. Diam, sebuah suara rendah terdengar. Dalam kesadaran Tuan Muda Mei, sepertinya ada ledakan keagungan, secara paksa menekan 2 garis keturunan harimau putih dan burung merak. Tetapi pada saat ini, dalam kesadaran Tuan Muda Mei, suara ding yang tajam muncul. Kesadaran agung tiba-tiba bergetar hebat. Bahkan tubuh Kaisar Iblis mayat hidup agung dari dunia luar bergoyang untuk beberapa saat, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kesadarannya terpengaruh, dan dia merasa sedikit longgar. Itu adalah kekuatan yang berasal dari sumber kesadaran ilahi Tuan Muda Mei. Pedang. Dia memikirkan pedang. Itu adalah pedang yang mengalahkan Raja Iblis Phoenix Api Abadi sebelumnya, inti sebenarnya dari kesadaran Tuan Muda Mei. Kaisar Iblis mayat hidup hebat benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Muda Mei, senjata ilahi yang menyatu dalam sumber kesadaran ilahi, bahkan dapat mengguncang kesadaran ilahinya sendiri. Tapi kali ini dia tidak terkejut. Semakin kuat kekuatan Tuan Muda Mei, semakin tinggi pencapaiannya di masa depan. Tidak heran dia tidak memilih Tianjiling sebagai artefak kelahirannya, artefak dalam kesadarannya ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Tianjiling. Kaisar Iblis Abadi Besar menutup matanya, dan di dahinya, cahaya merah keemasan dan bayangan mulai muncul. Itu adalah penampilan bulu Phoenix, dan lingkaran cahaya yang megah berkedip. Phoenix merah muda di seluruh tubuh, begitu tak terduga dari tubuhnya alisnya terbang keluar. Begitu Phoenix kecil merah muda keluar, bahkan Kaisar Iblis Agung Jing Feng mengubah wajahnya, dan topeng tembus pandang muncul di permukaan tubuhnya, menyelubungi dirinya di dalamnya. Phoenix kecil merah muda itu adalah asal-usul garis keturunan Kaisar Iblis mayat hidup. Sebagai Master Phoenix kontemporer, seberapa kuat asal garis keturunannya, ia memiliki efek penekan yang kuat pada Kaisar Iblis Phoenix besar dari klan Iblis Phoenix pada saat yang sama. Dan tubuh Tuan Muda Mei juga gemetar hebat karena munculnya Phoenix merah muda kecil, dia hanya merasa bahwa rasa sakit di tulangnya meningkat 10 kali lipat hampir seketika. Tiba-tiba, tubuh bergetar dan mengerutkan kening. Perasaan ini benar-benar tidak nyaman, putranya sepertinya memiliki sesuatu yang keluar dari tulangnya. Setelah Phoenix merah muda kecil berputar di atas kepala Kaisar Iblis mayat hidup selama seminggu, ia terbang ke arah Tuan Muda Mei. Itu terbang di atas kepala Mei Gongzi, dan lingkaran merah muda turun dari langit dan menyelimutinya. Tuan Muda Mei hanya merasakan bahwa rasa sakit dan gatal di seluruh tubuhnya mencapai ekstrim dalam sekejap, dan dia hampir mengerang. Kulitnya langsung berubah menjadi merah darah. Phoenix kecil berwarna merah muda bergetar ringan di udara, dan langsung terbelah, membelah menjadi seekor Phoenix kecil berwarna merah muda yang kira-kira sepertiga ukuran yang sebelumnya, dan tiba-tiba terbang ke bawah. Itu mendarat tepat di atas kepala Mi Gongzi. Dalam sekejap, lapisan cahaya merah keemasan dengan cepat menyebar dari atas kepala Tuan Mei. Pertama kepala, dan kemudian lingkaran cahaya merah keemasan terkonsentrasi di tulang belakang Tuan Mei. Semua rasa sakit dan gatal tiba-tiba mengembun di tulang belakang, dan Tuan Muda Mei hanya merasakan panas terik, yang keluar dari tulangnya dan menyapu seluruh tubuh dalam sekejap. Itu adalah lautan merah keemasan pembuluh darah di tubuhnya bersenandung dalam sekejap,
dan sejumlah besar darah tulang menyembur keluar dari tulangnya, membuatnya merasakan rasa sakit yang kosong. Tetapi lebih banyak panas mengalir ke tulang punggungnya, memungkinkan lebih banyak darah lahir dan menyebar ke seluruh tubuh. Lapisan lingkaran cahaya emas merah terus mengalir keluar, dan sedikit suara Phoenix Ming mulai bergetar dan menyebar ke seluruh tubuh halus Tuan Muda Mei. Ya, inilah kekuatan darah yang dimiliki oleh Tuan Muda Mei. Garis keturunan Phoenix yang seharusnya ada. Tuan Muda Mei melihat Phoenix merah muda kecil di tubuhnya, terbang bebas di tubuhnya, terbang di atas setiap tulang. Kemanapun dia pergi, tulangnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Itu membuat tulang menjadi merah keemasan, dan lebih banyak kekuatan garis keturunan terus meluap darinya. Tuan Muda Mei bahkan dapat merasakan bahwa seiring dengan meninggalnya Phoenix kecil ini, sumsum tulangnya berubah menjadi merah muda, dan beberapa keanehan khusus berkumpul dalam kesadarannya, menyebabkan dia mulai memproduksi Ming Wu, mulai merasakan karakteristik nyala api undead. Ini adalah garis keturunan asli dari pembangkit tenaga listrik pertama klan Phoenix Api Undead. Ini adalah kekuatan garis keturunan tertinggi di dunia. Di bawah infiltrasi sumber ini, sumber darah Tuan Muda Mei mulai berubah terus-menerus. Ini berarti tubuhnya telah mengalami pembaptisan 6 harmoni dan 8 penghancuran dan kesengsaraan setan emas. Jika tidak, dia pasti tidak akan mampu menahan dampak sumber garis keturunan yang begitu besar. Alasan mengapa Kaisar Iblis Abadi yang hebat ingin memeriksa tubuhnya sebelumnya adalah untuk memberitahu dia berapa banyak kekuatan garis keturunan yang akan dia gunakan untuk membantunya bangun. Karena Tuan Muda Mei sangat mampu secara fisik, dia tidak pelit. Hampir sepertiga dari garis keturunannya digunakan untuk membantunya menyelesaikan kebangkitan ini. Manfaat bagi Tuan Mei tidak diragukan lagi sangat besar. Hampir secara langsung dalam proses kebangkitan, dia menyelesaikan penempaan api undead. Dengan cara ini, dia dapat secara langsung memiliki bakat Phoenix Nirvana setelah garis keturunan terbangun. Anda harus tahu bahwa keluarga Phoenix Api Undead biasa membutuhkan latihan bertahun-tahun untuk memiliki bakat ini, dan kekuatan garis keturunan mencapai tingkat tertentu. Tuan Muda Mei berperan dalam 1 hari. Ketika dia lahir, garis keturunan Phoenix dan kekuatan Phoenix miliknya diambil oleh Raja Iblis Merak Besar, tetapi warisan tulang dan darah di tulangnya tidak dapat diubah. Garis keturunan merak yang disatukan secara paksa memungkinkannya untuk bertahan hidup. Pada saat ini, di bawah inspirasi Kaisar Iblis Abadi yang hebat, garis keturunan Phoenix-nya segera menyelesaikan transformasi. Kaisar Setan Harimau Putih besar di sampingnya selalu menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan keadaan Tuan Muda Mei untuk memastikan bahwa cucunya tidak akan berada dalam bahaya. Namun, dalam proses induksinya, ekspresi wajahnya mulai berubah. Orang ini, Kaisar Iblis Agung Undead, terlalu ganas. Dia benar-benar membantu Tuan Muda Mei untuk membangunkan garis keturunan Phoenix dengan segala cara, atau itu tidak sesederhana kebangkitan. Garis keturunan Phoenix yang dihidupkan kembali terus berkembang dan meningkat di bawah restu Kaisar Iblis Mayat Hidup, dan telah mulai menempati posisi dominan dalam garis keturunan Tuan Muda Mei. Ya, bahkan jika Anda memiliki banyak garis keturunan pada saat yang sama, akan ada yang pertama dan terakhir, kuat dan lemah. Selalu ada satu yang dominan. Bab 793, Sura, Sumber Pemotongan Pedang. Di antara dua garis keturunan Tuan Muda Mei sebelumnya, yang dominan secara alami adalah transformasi merak. Ini adalah sesuatu yang Kaisar Iblis Macan Putih juga sangat tidak berdaya untuk dilakukan. Bagaimanapun, dia telah mengembangkan lebih banyak transformasi merak sejak dia masih kecil, dan telah dibaptis oleh Tian Jiling dan tanah leluhur klan Iblis Merak. Tidak mungkin merak menjadi dominan. Kaisar Iblis Harimau Putih telah membantunya untuk meningkatkan transformasi Harimau Putih baru-baru ini, tetapi sulit untuk melampaui transformasi merak. Karena ketika Tuan Muda Mei sedang mengatasi malapetaka, dia menggunakan burung merak sebagai tuannya. Pada saat ini, apa yang dilakukan Kaisar Iblis Mayat Hidup adalah menggunakan garis keturunannya sendiri untuk mempengaruhi garis keturunan Tuan Muda Mei, dan untuk membantu Tuan Muda Mei diangkat ke posisi paling penting oleh kekuatan garis keturunan Phoenix Mayat Hidup. Dalam hal garis keturunan, Phoenix Undead juga merupakan yang teratas dalam garis keturunan tingkat pertama. Ini untuk melampaui transformasi merak dan transformasi Harimau Putih. Selain itu, ketika dia tidak ragu untuk menghabiskan asal garis keturunannya sendiri, dia secara alami menempati inti yang mendominasi. Jelas, Kaisar Iblis Abadi yang hebat melakukan ini untuk membiarkan garis keturunan Phoenix mendominasi,
dan di masa depan akan lebih mapan bahwa Tuan Muda Mei milik klan Iblis Phoenix. Faktanya, alasan mengapa Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung melakukan ini adalah keputusan sementara setelah merasakan kekuatan tubuh Tuan Muda Mei. Kekuatan fisik Tuan Muda Mei melebihi harapannya, dan bakatnya terlalu bagus. Kaisar Iblis Abadi memiliki ide untuk membiarkannya mewarisi mantelnya. Apakah ada garis keturunan lain? Tidak masalah, saya menempati posisi utama. Di masa depan, dia secara alami akan dapat merasakan lebih banyak manfaat dari garis keturunan Phoenix Api Undead, dan 2 garis keturunan lainnya akan menjadi pengikut. Ini adalah dominasi dan ketegasan Kaisar Iblis Abadi, mampu menjadi Raja Phoenix secara alami memiliki rencananya sendiri. Baginya, bahkan tanpa mengkonsumsi kekuatan sumbernya, tidak ada cara baginya untuk melangkah lebih jauh, dia telah mencapai puncak yang bisa dia capai. Mengkonsumsi sumbernya akan mempengaruhi kekuatan tempurnya untuk jangka waktu tertentu, dan itu akan memakan waktu lama. Tapi garis keturunan Undead Phoenix paling baik dalam pemulihan, jadi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Tetapi jika Anda dapat membayar harga tertentu, Anda dapat memiliki pewaris yang hampir pasti menjadi seorang kaisar, itu pasti akan menjadi keuntungan besar. Selain itu, Tuan Muda Mei juga merupakan patriark dari klan monster merak. Maksudnya itu apa? Itu berarti dia bisa menguasai langit di masa depan. Semua monster terbang akan berada di bawah kendalinya. Sehingga untuk menyelesaikan perselisihan antara klan monster Phoenix dan klan monster merak selama bertahun-tahun, tidak perlu berjuang untuk Raja Burung. Di masa depan, hanya akan ada 100 burung yang menghadapi Phoenix. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dipikirkan Kaisar Iblis Mayat Hidup, dia merasa bahwa ini adalah cara yang paling hemat biaya, jadi dia memilih untuk mempromosikan Tuan Muda Mei tanpa ragu-ragu. Benar-benar mengubah darahnya. Secara bertahap, semua sumsum tulang Tuan Muda Mei mulai berubah menjadi merah muda, dan garis keturunan merak dan harimau putihnya sendiri bahkan menjadi semakin murni di bawah pembakaran ini. Basis kultivasi telah langsung dinaikkan ke tingkat menengah Raja Iblis Besar. Seorang kaisar menggunakan kekuatan sumber untuk meningkatkannya dengan segala cara, dan juga memiliki garis keturunan Phoenix yang sama, yang tidak berbeda dengan pemberdayaan. Setelah bagian terakhir dari transformasi garis keturunan selesai, Phoenix kecil berwarna merah muda yang telah bergabung dengan tubuh Tuan Muda Mei jelas redup, terbang ke atas di sepanjang tulang belakang Tuan Muda Mei, dan ingin kembali ke pelukan sumber yang lengkap. Untuk membantu Tuan Muda Mei menyelesaikan kebangkitan garis keturunan Phoenix, Kaisar Iblis Abadi yang hebat menghabiskan hampir 1/10 dari asal garis keturunannya. Ini adalah 1/10 dari seorang kaisar top. Bahkan jika dia adalah 1% dari asalnya, dia jauh lebih kuat dari Raja Iblis Besar. Tapi sekarang itu hanya digunakan untuk membantu Tuan Muda Mei bangun, yang menunjukkan berapa banyak yang dia bayar. Tetapi usahanya tidak sia-sia, sekarang garis keturunan Phoenix telah menduduki posisi inti garis keturunan Tuan Muda Mei. Sama seperti merek garis keturunan di tubuh Tang San yang bersaing untuk tempat pertama, sekarang garis keturunan Phoenix Api Undead telah dengan kuat menduduki posisi dominan. Bahkan Tuan Muda Mei bahkan tidak akan menggunakan kekuatan garis keturunan Phoenix Api Undead. Phoenix kecil merah muda dengan cepat melewati tulang belakang dan terbang ke belakang kepala Tuan Muda Mei. Ketika hendak melepaskan diri dari atas kepalanya dan kembali ke pelukan keseluruhan, sebuah mutasi tiba-tiba terjadi. Ding! Suara renyah yang membuat kesadaran ketiga kaisar yang hadir bersenandung tiba-tiba terdengar. Di tengah dahi Tuan Mei, lampu merah tiba-tiba menyala. Dalam sekejap, sekeliling tubuh Tuan Muda Mei tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Apakah itu Phoenix merah muda kecil di udara atau Phoenix merah muda kecil yang akan meninggalkan tubuhnya? Mereka semua membeku sesaat. Segera setelah itu, niat pedang yang menghancurkan surga meledak dari tubuhnya. Undead Great Demon Emperor juga mengerang ketika dia tertangkap basah, dan langsung menarik Phoenix merah muda kecil di udara. Dan Phoenix kecil berwarna merah muda yang hendak melarikan diri dari tubuh Tuan Muda Mei langsung dihancurkan oleh niat pedang yang mengejutkan, dan berubah menjadi lingkaran cahaya merah muda yang langsung bergabung ke dalam tubuh Tuan Muda Mei, membuat seluruh tubuhnya yang halus ditutupi dengan lapisan merah muda. Kamu bajingan! Kaisar Iblis Mayat Hidup Besar tiba-tiba meraung. Matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya merah kemasan. Pelindung senjata ilahi, ini adalah pelindung senjata ilahi. Suara terkejut Kaisar Setan Harimau Putih Besar terdengar, dan pada saat yang sama, dia langsung diblokir di depan Tuan Muda Mei. Kecepatan Kaisar Iblis Jing Feng bahkan lebih cepat,
dan dia selangkah lebih maju dari Kaisar Iblis Macan Putih untuk memblokir Tuan Muda Mei. Tuan Phoenix, kasihanilah. Merah keemasan di sekitar tubuh Kaisar Iblis Abadi tiba-tiba mereda, kulitnya menjadi sedikit abu-abu, dan napasnya sedikit terpeleset. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Di sisi lain, melihat Tuan Muda Mei, kulitnya merah muda dan berkilau, dan banyak cahaya dan bayangan berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, seperti burung phoenix kecil, membawa suara kicau burung phoenix yang menyenangkan. Luan Feng dan Ming, ini jelas merupakan karakteristik yang terjadi hanya setelah kekuatan pembuluh darah mencapai tingkat tertentu. Itu seperti mahkota emas merak dari klan Iblis Merak, dan levelnya bahkan lebih tinggi. Wajah Kaisar Iblis Abadi yang hebat sangat jelek saat ini, dia sudah tidak memperhatikan kebangkitan garis keturunan Phoenix untuk Tuan Muda Mei. Mengkonsumsi 1/10 dari sumber darahnya sendiri. Dengan begitu banyak asal darah, tidak ada yang tidak dapat dipulihkan dalam 3 tahun. Namun, tepat ketika dia membantunya bangun dan hendak mengambil kembali 2/3 sumber yang tersisa, dia ditebas oleh pedang. Yang dipotong adalah hubungan antara asal-usul garis keturunan. Biarkan Tuan Muda Mei menghirup 2/3 lainnya dari kekuatan sumber darah ke dalam tubuh sekaligus, meskipun itu tidak dapat dicerna untuk sementara waktu. Tapi itu telah digabungkan dengan asal-usul garis keturunannya dan telah dipertahankan di dalam tubuh. Sekarang kecuali Anda membunuhnya segera, jika tidak, ini tidak akan diambil kembali. Dengan kata lain, 30% dari asal-usul garis keturunan generasi Phoenix Lord ini diserap oleh Tuan Muda Mei. Mengkonsumsi 3/10 dari sumber garis keturunan sekaligus tidak akan dipulihkan oleh waktu, dan itu bahkan akan mempengaruhi Kaisar Iblis Besar Undead Shou Yuan. Yang paling dihargai oleh para kaisar ini adalah Shou Yuan. Jadi, Kaisar Iblis Undead yang hebat menderita kerugian besar. Dia hampir secara tidak sadar ingin membunuh Tuan Muda Mei dan mengambil kembali asalnya. Tidak ada yang lebih penting dari hidup Anda sendiri. Namun, dengan 3/10 asalnya dijarah oleh Tuan Muda Mei, kultivasinya telah turun sedikit saat ini, dan ada 2 kaisar besar yang berdiri di depannya, yang tidak mungkin untuk kembali. Ini benar-benar kerugian bagi wanita dan tentara. Selain itu, apa yang dikatakan Kaisar Iblis Harimau Putih benar. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunannya berasal dari luar. Sebelumnya, artefak kehidupan Tuan Muda Mei telah mengirimkan perjuangan, tetapi dia langsung ditekan oleh kesadarannya yang kuat. Tapi aku tidak menyangka senjata suci ini begitu mendominasi, dan itu benar-benar memotong asalnya sendiri pada saat yang paling kritis. Waktunya benar-benar bagus. Tetapi Tuan Muda Mei jelas tidak bangun, dan masih dalam proses kebangkitan, jadi sangat tidak mungkin baginya untuk melakukan ini atas inisiatifnya sendiri. Ini juga merupakan tempat yang paling menyedihkan bagi Kaisar Iblis Abadi saat ini. Orang tidak melakukannya dengan sengaja. Itu adalah artefak yang melindungi dirinya sendiri. Bab 794, Raja Langit, Keturunan Super. Phoenix Lord, ini. Kaisar Iblis Agung Jing Feng membuka tangannya dan berhenti di depan Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung dengan wajah sedih. Jangan marah, jika tidak, aku akan memotong sebagian tubuhku, sumber kehidupan dan melengkapinya untukmu, toh, aku juga masih muda. Tidak apa-apa, kentut, potong sumber kehidupan. Anda tidak bisa mengetahuinya. Jika Anda memotong sumber kehidupan, jangan bicara tentang berapa banyak yang akan terbuang karena kehilangan, Anda akan langsung jatuh ke tahta Kaisar. Apakah menurutmu kekuatanmu sangat kuat? Raung, Kaisar Iblis Agung Jing Feng berkata dengan wajah pahit, lalu, bagaimana seharusnya ini? Kaisar Iblis Mayat Hidup hampir memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, dia benar-benar bodoh makan berberin, dan dia tidak tahu apakah dia menderita. Kaisar Iblis Macan Putih Besar tidak tahu harus berkata apa pada saat ini, dia juga seorang kaisar. Jadi tentu saja dia mengerti situasi di mana 3/10 dari asal-usul garis keturunan Kaisar telah terputus. Dan usia Kaisar Iblis Mayat Hidup tidak terlalu muda. Meskipun tidak ada situasi seperti Kaisar Iblis Kristal, itu benar-benar tak tertahankan, tetapi usianya mirip dengan Kaisar Iblis Tianhu. Ini adalah waktu ketika dia menghargai vitalitasnya sendiri. Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung memiliki wajah muram. Dia benar-benar menyesalinya sedikit. Dia tidak pernah menyangka bahwa artefak suci Tuan Muda Mei akan begitu mendominasi. Dia mampu melepaskan diri dari penindasan kesadarannya sendiri dan memotong sumber pedangnya. Membunuh. Dengan 2 orang ini berdiri di depannya, bagaimana cara membunuh? Namun,
Kerugian ini benar-benar terlalu besar. Bahkan jika keluarga Undead Fire Phoenix adalah yang terbaik dalam pemulihan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih setelah mengkonsumsi begitu banyak sumber? Bisakah itu dipulihkan? Dia bahkan tidak tahu, bagaimanapun juga, Undead Huofeng belum pernah melakukan ini sebelumnya. Pada saat ini, suara Luan Feng dan Ming menjadi semakin cerah. Cahaya dan bayangan Phoenix yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun di belakang Tuan Muda Mei, berubah menjadi sepasang sayap Phoenix besar, menyebar di belakangnya. Berkaca pada tubuhnya yang indah, itu bahkan lebih mulia. Aura Tuan Muda Mei telah benar-benar stabil pada tahap-tahap tengah Raja Iblis Besar, dan kekuatannya jelas telah meningkat ke tingkat lain. Di dahi, cahaya dan bayangan bulu Phoenix menjulang, dan itu sama dengan apa yang muncul di dahi Kaisar Iblis Besar mayat hidup sebelumnya. Pada saat ini, lingkaran cahaya aneh memancar dari bawahnya. Warna lingkaran itu berwarna-warni, bukan 7 warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu, tetapi emas, perak, merah, putih, biru, hitam, dan merah muda, 7 warna ini. Warna-warni dan megah, alam baru, ini adalah murid Great White Tiger Demon Emperor menyusut. Pada saat ini, Kaisar Iblis Agung Jing Feng dan Kaisar Iblis Agung yang tak terkalahkan keduanya melebarkan mata mereka, karena ada perasaan dalam kesadaran mereka pada saat yang bersamaan. Lord Sky, tidak, garis keturunannya akan berevolusi. Seru Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung, wajahnya penuh keterkejutan, dan bahkan kemarahannya sebelumnya menghilang. Evolusi garis keturunan, tentu saja, adalah hal yang baik. Tetapi itu juga tergantung pada tingkat evolusi garis keturunan apa. Evolusi garis keturunan tingkat rendah adalah hal yang bagus untuk semua ras, kecuali garis keturunan tingkat pertama, karena evolusi garis keturunan tingkat pertama adalah tingkat garis keturunan super. Namun, garis keturunan super tidak ditoleransi oleh langit dan bumi, dan akan segera menderita serangan balasan dan momok, yang juga dialami Tang San ketika dia mengembangkan garis keturunan. Jadi, pada saat ini, ketika beberapa kaisar tiba-tiba menemukan bahwa garis keturunan Tuan Muda Mei akan berkembang, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Orang yang relatif tenang adalah Kaisar Setan Harimau Putih Besar, karena dia telah melihat garis keturunan super di Tang San, dan secara pribadi mengalami kengerian garis keturunan super. Tapi jelas, Tuan Muda Mei tidak bisa berevolusi sekarang, terutama di Istana Leluhur. Begitu ada evolusi garis keturunan super, akan ada banyak penglihatan, bahkan Kaisar tidak dapat menyegelnya, lagi pula, momok itu ada di luar. Tanpa ragu sedikit pun, Kaisar Iblis Undead tidak peduli dengan asal-usulnya sendiri. Nafas Undead Phoenix yang berapi-api dan indera ilahi yang kuat dilepaskan secara langsung, dan mereka bergegas menuju Tuan Muda Mei. Hanya dengan menekan garis keturunannya dan mencegah garis keturunannya berkembang apakah dia bisa melakukannya, adalah solusi terbaik. Jika tidak ada yang lain, setidaknya fakta bahwa Tuan Muda Mei memiliki garis keturunan Phoenix akan terungkap. Bisakah pengadilan leluhur mengizinkannya menyelesaikan evolusi garis keturunan super? Bisakah momok itu bisa menahannya? Ini masalahnya. Fluktuasi garis keturunan yang berapi-api menekan kecemerlangan warna-warni, mengisolasinya dari dunia luar, dan pada saat yang sama menekan fluktuasi garis keturunan Tuan Muda Mei. Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung paling akrab dengan keadaan fisik Tuan Muda Mei karena dia baru saja membantunya menyelesaikan kebangkitannya. Kesadaran ilahinya sendiri diintegrasikan ke dalam tubuh Tuan Muda Mei, secara paksa mengisolasi hubungan antara transformasi merak dan transformasi abadi, memisahkan keduanya, mencegah fusi darah dan evolusi muncul. Kaisar Iblis Besar Jing Feng memandangnya dengan tergesa-gesa. Kultivasinya tidak sebagus Kaisar Iblis Besar, dan dia tidak cukup tahu tentang keadaan Tuan Muda Mei. Itu hanya bisa dijaga dari samping dengan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, masing-masing melepaskan aura untuk sepenuhnya mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Butuh 1/4 jam penuh sebelum lingkaran cahaya berwarna-warni yang berasal dari Tuan Muda Mei berangsur-angsur menghilang, dan pada saat yang sama, ada juga aura garis keturunan Phoenix yang baru saja dia bangunkan. Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung menunjukkan ekspresi kelelahan di wajahnya, dan menarik indera ilahi dan kekuatan darahnya. Namun, tidak ada kemarahan di matanya saat ini, hanya mata yang aneh dan rumit. Penguasa langit, apa yang diwakilinya, itu adalah level yang dia kejar seumur hidup, bahkan jika dia benar-benar mencoba garis keturunan super, dia kemungkinan besar akan diserang oleh pesawat. Lagi pula,
Tidak mungkin pesawat ini muncul di luar keberadaan Kaisar Iblis Besar. Namun, bagaimanapun juga, itulah Raja Langit, yang mendominasi langit. Jika Anda benar-benar memiliki garis keturunan seperti itu, maka seluruh langit adalah domain Anda sendiri. Monster terbang, roh, atau ras apapun hanya bisa menyembah dan menjadi pengikut Anda sendiri di depan Anda. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal yang dia kejar sepanjang hidupnya akan muncul di Tuan Muda Mei seperti ini. Dan itu masih menyatu dengan darahnya sendiri. Dengan cara ini, Phoenix dan Merak tidak boleh berkelahi, tetapi harus bekerja sama satu sama lain. Selama ini, klan monster Phoenix dan klan monster Merak telah salah jalan. Dampak dan kejutan dari penemuan ini pada Kaisar Iblis Besar mayat hidup ini sangat besar. Matanya juga menjadi lebih rumit. Bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk Raja Burung ternyata hanya pencernaan. Ras monster Merak yang telah menekan seharusnya bukan lawan, tetapi sekutu. Dapat dilihat dari kombinasi dua garis keturunan di Tuan Muda Mei, jika klan monster Phoenix dan klan monster Merak bekerja sama, kekuatan tempur pasti akan meningkat secara geometris. Ketika Kaisar Iblis Merak muncul, dia dalam keadaan berkonfrontasi dengan dirinya sendiri, dan bahkan bertarung lebih dari sekali. Saat itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pria yang bisa mengintip rahasia itu. Sekarang saya memikirkannya, bagaimana jadinya jika saya bisa bersatu dengannya saat itu. Bisakah bahkan Kaisar Iblis Kristal ditekan? Untuk sementara waktu, semua jenis pikiran campur aduk terus muncul di benak Kaisar Iblis Merak Besar, dan suasana hatinya bahkan lebih campur aduk. Tuan Muda Mei, yang garis keturunannya ditekan dan tidak dapat terus maju ke arah evolusi, secara bertahap mereda dalam auranya saat ini. Garis keturunan Phoenix Api Undead yang duduk di tengah terbatas pada kisaran tertentu di bawah penindasan Kaisar Iblis Undead, dan diisolasi dengan bantuan transformasi Harimau Putih dari Kaisar Iblis Harimau Putih, sehingga dua garis keturunan akan tidak menyentuh. Ketika Tuan Muda Mei perlahan membuka matanya, mata ketiga Kaisar semuanya tertuju padanya. Di tahap tengah Raja Iblis Besar, itu masih merupakan tahap tengah Kaisar Iblis Besar dengan tiga garis keturunan tingkat pertama, pemimpin klan, penguasa kota, favorit mutlak surga, Kaisar masa depan. Kaisar Iblis Harimau Putih secara alami memiliki senyum di wajahnya. Melalui evolusi darahnya barusan, apa yang Kaisar Iblis Abadi pikirkan, dia secara alami juga memikirkannya. Sejak saat itu diperkirakan konfrontasi antara klan monster Phoenix dan klan monster Merak akan hilang. Permusuhan antara dua suku akan benar-benar terangkat. Bab 795, Temui Kakek. Tuan Muda Mei pertama kali melihat Kaisar Setan Harimau Putih Besar, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Kaisar Setan Besar yang tidak mati, matanya yang sedikit bingung berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dari posisi duduk ke posisi berlutut, dia dengan hormat membungkuk kepada Kaisar Iblis Undead. Kaisar Iblis Abadi Agung tertegun untuk beberapa saat, dan kemudian dia mendengar Tuan Muda Mei dengan hormat berkata, Xiao Mei telah melihat kakeknya. Kakek, Kaisar Iblis Abadi Besar tercengang, dan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar di sebelahnya juga terpana. Mendengar Tuan Muda Mei melanjutkan, kakek saya mewariskan garis keturunan saya, dan sejak itu saya memiliki asal-usul kakek saya, dan saya adalah keturunan kakek saya. Kakek saya dan kakek saya adalah generasi yang sama, jadi Xiao Mei hanya bisa mengenali Anda sebagai kakekku. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi sedikit berbeda. Wajah Kaisar Iblis Jing Feng penuh dengan kecemburuan. Tentu saja, dia tidak akan memiliki pendapat. Awalnya, Kaisar Iblis Abadi Agung jauh di depannya. Secara logis, dia lebih dari satu generasi di belakang. Ketika ini adalah putri saya tidak mengenali diri saya sendiri. Tapi dia mengenali Kaisar Iblis Besar Undead. Kaisar Setan Harimau Putih Besar sedikit berselera tinggi. Bagaimana cucu perempuan saya bisa mengenali kakek saya? Namun, dia tidak bermaksud berhenti. Untuk Kaisar Iblis Besar Undead, 30% dari garis keturunan telah dipotong. Hati Kaisar Iblis Abadi yang hebat menjadi semakin aneh. Melihat gadis kecil yang berperilaku baik di depannya, perasaan hangat tiba-tiba muncul di hatinya. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa sulit bagi klan monster Phoenix untuk melahirkan keturunan, dan semakin kuat klan monster Phoenix, semakin sulit untuk melahirkan keturunan. Itu jenius ketika masih muda, dan telah muncul di klan sejak kecil, dan budidayanya telah ditingkatkan sepanjang jalan. Namun,
Mereka tidak pernah bisa melahirkan anak mereka sendiri. Bahkan generasi muda yang mereka kembangkan adalah keturunan dari klan lain dari garis keturunan Undead Huofeng. Pada saat ini, mendengarkan kata-kata Tuan Muda Mei, dia tiba-tiba merasa, benar. Gadis ini mewarisi 30% dari garis keturunannya, apa perbedaan antara ini dan keturunannya sendiri? Menganggap diriku seorang kakek dan memiliki cucu perempuan dari kerabat langsung, ini sepertinya tidak buruk. Untuk sesaat, Kaisar Iblis Besar Mayat Hidup benar-benar melupakan kemarahannya sebelumnya, bangkit atas inisiatifnya sendiri, dan membantu Tuan Muda Mei bangkit dari tanah. Bangunlah, klan Iblis Phoenix kita tidak memiliki banyak etika. Keletihan di wajah Kaisar Iblis Abadi yang hebat tampaknya telah menghilang. Dia bisa merasakan fluktuasi garis keturunan Phoenix pada Tuan Muda Mei, dan itu persis sama dengan garis keturunannya sendiri. Nafas. Perasaan hubungan darah membuatnya terlihat semakin menyenangkan gadis kecil di depannya. Kaisar Iblis Agung Jing Feng di samping hampir memutar matanya, klan Iblis Phoenix macam apa yang tidak memiliki banyak etiket. Apakah Anda membuat masalah? Anda adalah orang yang paling meminta kesopanan. Jika klan Monster Phoenix kehilangan sopan santun di depan Anda, mereka akan ditangani sejak lama. Ini benar-benar melihat orang-orang di piring. Terima kasih kakek telah memberiku darah. Tuan Muda Mei berkata dengan lembut. Dia baru saja bangun dari kebangkitannya, bagaimana dia bisa berpikir untuk mengakui Kaisar Iblis Besar sebagai kakeknya? Di mata Kaisar Iblis Abadi yang hebat, ini adalah rasa terima kasih yang tulus dari anak itu kepadanya. Namun nyatanya, di dalam hati Tuan Muda Mei, ada hubungan spiritual dari seseorang. Meskipun Tang San tidak berada di tempat kejadian, dengan hubungan antara pedang Asura, dia telah merasakan perubahan fisik Tuan Muda Mei. Jika ada yang salah, dia bisa membantu menyelesaikannya. Fakta telah membuktikan bahwa perpaduan garis keturunan Phoenix, terutama garis keturunan dari garis keturunan Undead Phoenix, sangat bermanfaat bagi Tuan Muda Mei. Belum lagi bahwa keterampilan magis Nirvana Rebirth dapat sangat meningkatkan kemampuan bertahannya, kecocokan dari dua garis keturunan Phoenix dan merak saja sangat penting. Dan ini, Tang San benar-benar tahu, karena di tubuhnya, ia memiliki merek garis keturunan api Phoenix Abadi dan merek garis keturunan merak pada saat yang sama. Hanya saja dia tidak berani menggabungkan dua garis keturunan ini sekarang, dia sudah memiliki dua garis keturunan super, dan jika dia menggabungkan satu lagi, bukan karena tubuhnya tidak tahan, tetapi alasan utamanya adalah dia takut akan hal itu, pesawat tidak akan bekerja. Ini harus menunggu sampai dia menjadi kaisar di masa depan sebelum berintegrasi. Jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Karena pada saat itu, bahkan master pesawat di pesawat yang memenuhi syarat tidak dapat menekannya. Mengapa Asura Excalibur memotong sumber dari Kaisar Iblis Besar Undead? Itu bukan pelindung artefak. Premis pelindung artefak adalah bahwa sesuatu yang mengancam pemiliknya terjadi. Tapi Kaisar Iblis Besar sedang membantu Tuan Muda Mei saat itu. Oleh karena itu, pedang ilahi Asura pada dasarnya dimotivasi oleh Tang San, menggunakan niat pedang penghakiman untuk secara langsung memutuskan hubungan antara sumber dan Kaisar Iblis Abadi Besar, dan dengan cepat membimbing sumber-sumber ini untuk bergabung dengan Tuan Muda Mei. Tetapi karena terlalu banyak asal, Tang San mengendalikan pedang ilahi Asura dari kejauhan, jadi dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik, yang menyebabkan munculnya perpaduan garis keturunan Tuan Muda Mei. Fusi ini pada tahap awal, meskipun muncul, Tang San tidak panik. Dia percaya bahwa Kaisar memiliki penilaian yang tepat. Benar saja, di bawah penindasan Kaisar Iblis Mayat Hidup, perpaduan garis keturunan tidak benar-benar muncul. Tidak ada garis keturunan super yang lahir. Garis keturunan super ini akan digabungkan cepat atau lambat, tetapi itu benar-benar tidak cocok untuk saat ini. Kita akan membicarakannya ketika kita kembali. Di atas laut, ada peluang. Jadi, Tang Sanlah yang benar-benar menghitung Kaisar Iblis Agung Undead. Itu semua sudah diperhitungkan, bagaimana mungkin Kaisar Iblis terkuat ditarik ke dalam kereta? Apa yang bisa berhubungan dengan darah? Tang San telah lama mengetahui dari Kaisar Iblis Harimau Putih Besar bahwa Kaisar Iblis Abadi Agung sendiri tidak memiliki keturunan. Pengakuan ini, dia memberitahunya ketika Tuan Muda Mei baru saja bangun. Dengan dukungan Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung, jika Kaisar Iblis Agung Tianhu ingin memindahkan kota Keri di masa depan, itu bukanlah tugas yang mudah. Itu juga dapat membeli lebih banyak waktu untuk Tang San dan Tuan Muda Mei, sampai sayap mereka benar-benar keras. Tuan Muda Mei tidak setuju dengan bimbingan Tang San.
Integrasi darah Phoenix mayat hidup membuatnya merasakan perubahan di tubuhnya. Sepertinya dia telah menyelesaikan transformasi lain. Kebangkitan ini sendiri seperti nirwana Phoenix, membuatnya merasakan manfaat yang besar. Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung secara alami tidak mengetahui misteri itu, dan berkata dengan hangat, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kamu awalnya adalah anggota klan setan Phoenix kami, jadi kamu harus kembali. Klan kami juga membutuhkan anak yang luar biasa, sepertimu. Aku baru saja bangun, kamu seharusnya merasakan prosesnya, ada beberapa hal yang perlu kukatakan padamu." "Ya," Tuan Muda Mei menjawab dengan hormat. Kaisar Iblis Abadi Besar berkata dengan sungguh-sungguh, "Pertama-tama, juga yang paling penting. Ketika Anda berlatih setiap hari dan mencoba menggunakan garis keturunan Anda harus menjaga keseimbangan antara transformasi abadi dan transformasi merak. Jarak, yang terbaik adalah menggunakan harimau putih untuk mengisolasinya. Jangan biarkan darah Phoenix dan merak menyatu. Karena sekali fusi, kemungkinan akan menghasilkan evolusi. Momok yang dibawa oleh evolusi ini tak tertahankan untuk Anda. Ketika Anda menjadi kaisar, saya akan melindungi hukum bagi Anda secara pribadi untuk melihat apakah saya benar-benar dapat membiarkan Anda memiliki garis keturunan super ini. Jika berhasil, maka masa depan Anda akan menjadi kaisar pertama dalam sejarah istana leluhur kita. Tetapi risikonya akan sangat tinggi, kami harus menunggu dan melihat apakah itu benar-benar akan dicoba. Kedua, tentang kebangkitan Anda dari garis keturunan Phoenix, Anda harus merahasiakannya. Salah satunya adalah untuk menghindari menyebabkan perubahan pada klan monster merak dan menolak Anda sebagai patriark. Bagaimanapun, Anda baru saja berhasil mewawancarai pekerjaan Anda, dan Anda masih di kota Kerry. Tidak stabil. Pertama-tama kita harus menstabilkan posisi kita. Jangan terburu-buru untuk mengembangkan garis keturunan kita. Dari istana leluhur, kita juga harus menyembunyikan bahwa Anda sudah cukup baik. Jika Anda ternyata memiliki garis keturunan ketiga, ditambah kamu itu masih identitas manusia, dan aku khawatir itu akan membawa banyak masalah yang tidak perlu. Inilah yang tidak ingin kita lihat. Tuan Muda Mei mengangguk berulang kali. Kaisar Iblis Mayat Hidup berkata, "Setelah Anda kembali, kelola kota Kerry dengan baik, dan Anda harus berkultivasi dengan keras untuk mencapai tingkat kaisar sesegera mungkin. Tetapi Anda tidak bisa terlalu terburu-buru dalam proses kultivasi. Jika Anda ingin menjadi seorang kaisar, akumulasi sangat penting. Bukankah tampaknya Anda meningkat sangat cepat sekarang, tetapi dibandingkan dengan kaisar yang sebenarnya, masih ada akumulasi yang tak terhitung jumlahnya. Jika akumulasi tidak mencukupi, tidak akan ada banyak ruang untuk pertumbuhan di pencapaian kaisar di masa depan. Tetapi Anda memiliki 3 garis keturunan, selama Anda mengumpulkan cukup, di masa depan, Anda pasti akan bisa menjadi kaisar yang sangat kuat." Bab 796, Butuh Pengampunan Ibu. Akumulasi yang tidak mencukupi berarti saya. Kaisar Iblis Jing Feng di sebelahnya sangat tidak berdaya. Kaisar Iblis Agung Jing Feng merasa sedikit menyesal bahwa Kaisar Iblis Agung telah datang. Dia membayangkan bahwa jika dia menggunakan kekuatan sumbernya untuk membantu Tuan Muda Mei membangunkan garis keturunan Phoenix, apakah dia juga akan mengenalinya sebagai seorang ayah. Pada saat ini, instruksi Kaisar Iblis Keabadian Agung kepada Tuan Muda Mei pada dasarnya telah selesai, dan Kaisar Iblis Kematian Agung berkata dengan lembut, "Meskipun Simo melakukan beberapa hal bodoh saat itu, bukan karena dia tidak mencintai ibumu, tetapi untuk ras. Agar garis keturunan Jing Feng memiliki kaisar, sebagai patriark, dia memiliki kewajiban untuk melakukannya. Karena itu, jangan membencinya. Tidak peduli apa, dia juga ayah kandungmu, dan tanpa dia, kamu tidak akan bisa datang ke dunia ini." Tuan Muda Mei menoleh untuk melihat Kaisar Setan Besar Jing Feng. Ayah dan anak perempuan itu saling memandang. Tuan Muda Mei dengan cepat menghindari tatapannya dan berkata, "Jika ibu memaafkan saya juga akan memaafkannya." Mengenai Kaisar Iblis Agung Jing Feng, suasana hatinya rumit. Dia pernah sangat membencinya, karena Raja Iblis Besar Jing Feng memaksa klan Iblis Merak, dan bahkan menyebabkan Raja Iblis Merak Agung mati. Tapi sekarang Raja Iblis Merak Besar telah dibangkitkan, dan bagaimanapun juga dia adalah ayah kandungnya, apakah kamu membencinya? Mei Gongzi sebenarnya lebih baik di hatinya. Namun, dia harus memperhitungkan perasaan ibunya, sebelum ibunya mengenalinya, dia pasti tidak akan bisa mengenali ayahnya. Ya, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan pengampunan ibumu. Dia masih di kota Kerry, kan?
kata Kaisar Iblis Jing Feng dengan tergesa-gesa. Tuan Muda Mei berkata, ibu mungkin akan datang ke sisi kakek nanti untuk menghormati kakek. Su Qin akan datang ke istana leluhur. Kaisar Iblis Besar Jing Feng tiba-tiba menyala dan berbalik untuk melihat Kaisar Iblis Besar Harimau Putih. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mendengus dingin. Kaisar Iblis Abadi Besar berkata, mari kita bicarakan itu. Xiao Mei, kakek harus kembali dulu. Konsumsi sumber hari ini agak besar, dan saya perlu mundur untuk sementara waktu. Melalui kebangkitan garis keturunan Anda hari ini, saya menemukan bahwa klan Iblis Phoenix dan Merak sebenarnya ada kecocokan yang sangat baik antara garis keturunan klan Iblis. Kedua klan tidak boleh bermusuhan dan berkelahi. Di masa depan, kita dapat mencoba berkomunikasi lebih banyak dan mengurangi pemisahan. Kamu benar, aku juga merasakannya. Tuan Muda Mei mengangguk, dia hampir bergabung menjadi garis keturunan super, tentu saja dia merasakannya dengan jelas. Meskipun tidak mungkin ras monster Merak dan ras monster Phoenix memiliki dua garis keturunan pada saat yang sama, jika ras monster Merak dan ras monster Phoenix bekerja sama dalam pertempuran, kekuatan garis keturunan akan saling melengkapi, menghasilkan lebih banyak kekuatan yang kuat seharusnya tidak menjadi masalah. Ini seperti kerja sama antara klan esensi bunga matahari yang terik dan klan esensi bunga bulan gelap. Saya akan mempelajari detailnya ketika saya kembali. Anda dipersilakan untuk membawa klan Iblis Merak ke Fengcheng untuk berkomunikasi satu sama lain kapan saja. Kata Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung sambil tersenyum. Oke, Saudara Baihu, kalau begitu aku akan pergi dulu. Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung sangat ingin kembali untuk menstabilkan asal-usulnya. Klan Phoenix memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dari surga dan bumi, dan dia perlu menggunakannya sesegera mungkin untuk melengkapi konsumsinya sebelumnya. Kaisar Iblis Agung Jing Feng memandang putrinya dengan enggan, dan Tuan Muda Mei hanya memberinya sedikit hormat, tanpa niat untuk mendekat. Tapi baginya, dia sudah puas, setidaknya putrinya tidak menolaknya, dan sekarang dia telah membangkitkan darah klan Monster Phoenix. Semuanya, tunggu sampai Anda mendapatkan istri Anda terlebih dahulu. Ketika dua Kaisar Setan Besar klan Phoenix pergi, Kaisar Setan Besar Macan Putih berkata dengan sedikit rasa, kenapa kamu masih mengenali seorang kakek? Tuan Muda Mei berkata dengan ekspresi aneh, Tang San meminta saya untuk melakukan ini, Anda dapat menyelesaikan akun dengannya. Kaisar Setan Harimau Putih Besar tertegun sejenak, saat berikutnya, cahaya perak berkedip, Tang San sudah memasuki ruangan, dan tidak bisa menahan tawa, mengapa kamu mengkhianatiku secara langsung? Ini jelas bukan kerugian bagimu. Anda untuk mengenali kakek ini. Ketika Anda menjadi seorang kaisar di masa depan, Anda pasti tidak akan dapat mengubah fakta bahwa Anda adalah manusia, apalagi mengeluarkan darah manusia. Oleh karena itu, Anda pasti akan menghadapi perlawanan besar. Bukankah perlawanan dari istana leluhur sang kaisar? Semakin banyak dukungan kaisar, semakin besar peluang keberhasilanmu akan menjadi lebih besar. Kaisar Iblis Undead adalah yang terkuat dalam kekuatan tempur sebenarnya di antara para kaisar iblis. Dengan dukungannya, tingkat keberhasilan secara alami akan menjadi jauh lebih tinggi. Terlebih lagi, kamu sudah memilikinya, darah. Kaisar Setan Besar Harimau Putih mengangguk dan berkata, dia benar. Masih ada 8 Kaisar Setan Besar di Kekaisaran Tianyu, dan kami bertiga pasti akan mendukung Anda. Jika Anda dapat memenangkan 1 atau 2 lagi, Tianhu juga akan mengambil itu. Tidak ada yang dapat Anda lakukan. Namun, ujian Kaisar, Kekaisaran Kaya juga akan bergabung, jadi 7 kaisar juga harus berjuang untuk itu. Kami tidak dapat membuat keputusan akhir sendirian. Sekarang kami adalah yang pertama. Dengan jatuhnya kaisar, kekuatan kedua belah pihak akan diratakan sekaligus. Tidak seperti sebelumnya, mereka dapat sepenuhnya menekan pihak lain. Oleh karena itu, kemungkinan menyetujui Anda untuk dipromosikan menjadi kaisar sangat kecil. Ada satu lebih banyak kaisar dengan bakat luar biasa sepertimu, itu akan lebih memengaruhi mereka. Jadi, ini adalah hal yang sangat rumit. Tuan Muda Mei berkata, ini akan memakan waktu lama untuk menjadi rumit. Anda mengatakan bahwa saya akan segera menjadi kaisar. Bagaimana dengan di masa depan, ada Tang San. Dia pasti akan membantu saya merencanakannya. Kaisar Iblis Macan Putih Besar tertawa dan berkata, kamu lebih percaya padanya daripada dirimu sendiri. Tuan Muda Mei mengangguk, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata,
aku akan melihat apa yang akan dilakukan Tang San untukmu. Tang San tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Selain berkultivasi hari ini, dia telah berpikir, memikirkan masa depan umat manusia. Sebaliknya, dia memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri dan Tuan Muda Mei. Baginya, bagian yang paling sulit adalah 9 surga dan 10 bumi kehancuran besar dan kesengsaraan ilahi pemusnahan, yang merupakan tabrakan dengan pesawat. Setelah level ini, segalanya akan menjadi lebih mudah. Karena setelah terobosan, status keilahiannya diresapi kembali dengan kesadaran ketuhanan, meskipun dia bukan Raja Dewa seperti dulu, dia juga versi lemah dari Dewa Laut, ada di pesawat ini, kecuali dia, tidak ada yang tahu betapa pentingnya posisi para dewa, apalagi cara menggunakannya. Tuan Muda Mei berkata, kakek, batas waktu 100 hari sudah dekat. Setelah aku kembali, aku akan membiarkan ibuku datang menemuimu. Ya, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mengangguk perlahan, diikuti dengan desahan. Tang San berkata, Yang Mulia, apakah Anda tahu apa yang terjadi di sisi Kaisar Iblis Tianhu? Kaisar Iblis Harimau Putih menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak dia pergi ke kota Keri terakhir kali, dia telah mundur sejak dia kembali. Sepertinya dia tidak pernah pergi. Gunung Suci Tianhu juga ditutup, dan pendakian dilarang. Apa terjadi terakhir kali? Dampaknya pada istana Tianhu seharusnya cukup besar, dan dia akan membutuhkan waktu yang konstan untuk menghadapinya. Apakah Anda khawatir bahwa Anda akan terhalang ketika Anda kembali? Jangan khawatir, seharusnya tidak. Ayo tidak mengatakan bahwa kamu pergi dengan teleportasi. Sekarang di sisi pengadilan leluhur, ada lebih banyak penjaga dari 2 kaisar, mayat hidup dan Jing Feng, dan Tianhu, setidaknya di permukaan, tidak berani melakukan apapun padamu. Tang San mengangguk dan berkata, sebelum aku pergi, aku berencana untuk mengunjungi Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, kamu ingin memenangkannya. Pendekar pedang itu memang outlier di antara para kaisar. Energinya semua untuk mempelajari pedangnya sendiri, dan bahkan Iblis Bangau bermahkota merah bahkan tidak peduli kemiskinan. Dia bahkan menjual pedang leluhur. Dilihat dari penampilannya sebelumnya, dia memiliki kesan yang baik tentangmu. Tapi jangan terlalu berharap padanya. Ada sebagian besar alasan mengapa dia bersedia membantumu. Itu karena Anda mengambil kembali pedang ilahi. Keberadaannya tidak memiliki emosi. Semua emosinya terkonsentrasi pada pedangnya. Di antara banyak kaisar, saya tidak dapat melihat kekuatannya, dan dia adalah salah satunya, meskipun peringkatnya adalah rendah, jangan meremehkannya. Bab 797, Penuhi Janji. Tang San sedikit mengangguk, dan berkata, aku mengerti. Alasan mengapa Kaisar Iblis Besar Pedang Sein tidak menyebarkan energinya pada hal-hal eksternal adalah karena dia selalu mengangkat pedangnya, pedang di dalam hatinya, yang bisa dikatakan menjadi pedang dalam kesadarannya. Dia selalu mempertahankan tingkat kesatuan roh dan roh yang tinggi, karena semua kekuatan kesatuan ini digunakan untuk memelihara niat pedangnya. Begitu niat pedangnya meletus, itu pasti menghancurkan bumi, keberadaan hantu dan dewa yang menangis. Bagaimana saya bisa meremehkan kaisar seperti itu? Dan kaisar seperti itu juga sangat murni, selama dia bisa membuatnya terkesan, dukungannya tidak akan dialihkan oleh hal lain apapun. Kaisar Iblis Besar Baihu berkata, sepertinya Anda memahaminya dengan sangat baik. Kemudian Anda bisa pergi. Namun, jangan mengekspos garis keturunan super Anda. Anda harus memperhatikan ini, jika tidak, sulit untuk menjamin apa yang akan terjadi. Petik 2. Oke, Tang San mengangguk setuju. Sebelum pergi, alasan mengapa dia pergi menemui Kaisar Iblis Pedang Suci Agung adalah karena janjinya. Kaisar Iblis Agung Pedang Sein memilih Tuan Muda Mei karena Tang San berjanji padanya untuk menunjukkan kepadanya seperti apa maksud pedang penghakiman yang sebenarnya. Anda harus melakukan apa yang Anda janjikan, dan menepati janji Anda, dan kemudian Anda akan memiliki landasan untuk kerja sama berikutnya. 3 hari kemudian, Istana Sein Pedang, Tang San dan Tuan Muda Mei, mengenakan kerudung, datang ke kaki Istana Pedang Suci. Keduanya berpegangan tangan, aura masing-masing disembunyikan oleh mata badak Tang San. Dengan Dewa Tang San saat ini yang bertanggung jawab, bahkan Kaisar, kecuali mereka dituntun untuk melakukannya, mereka bahkan tidak akan dapat mendeteksi keadaan mereka yang sebenarnya melalui akal ilahi. Tang San mengeluarkan dekrit Sword Sein yang diberikan kepadanya oleh Sword Sein Great Demon Emperor terakhir kali, dan membawa Tuan Muda Mei ke atas Sword Sein Mountain. Itu masih istana yang sederhana,
dan masih ketajaman niat pedang yang mengejutkan itu. Tang San melepaskan napasnya sendiri ke Sword Saint Palace. Tidak butuh waktu lama, gerbang Sword Saint Palace perlahan terbuka, dan sebuah kata dingin datang dari dalam, "Ayo." Tang San berjalan ke Sword Saint Palace dengan Tuan Muda Mei. Sword Saint Palace terlihat sangat bersih, meskipun tidak setenang White Tiger Palace. Tetapi setan bangau bermahkota merah di istana yang berjalan di dalamnya hampir tidak membuat suara, seolah-olah mereka tidak melihat mereka berpisah. Tang San naik bersama Tuan Muda Mei sampai dia mencapai tingkat tertinggi Istana Saint Pedang. Gerbang istana kuno terbuka, Tang San berjalan bersama. Dengan suara, "Zaza," pintu tertutup secara otomatis, membuat seluruh aula sedikit redup. Pada saat berikutnya, mereka semua merasa bahwa mata mereka cerah. Sosok dengan aura yang sangat tajam tiba-tiba muncul tidak jauh di depan mereka. Bukankah itu Sword Saint dan Great Demon Emperor? Tang San memimpin Tuan Muda Mei dan membungkuk sedikit. "Saya telah melihat yang mulia." Kaisar Iblis Besar Pedang Saint mengangguk, dan berkata, "Kamu benar-benar masih hidup." Matanya langsung tertuju pada Tang San. Dalam sekejap, aura tajam yang tak tertandingi menekan langsung ke arah Tang San. Tang San tidak mundur, tetapi mengambil langkah maju, menghalangi Tuan Muda Mei. Lingkaran cahaya emas samar keluar dari tubuhnya, bukan kekuatan transformasi Jinmeng, tetapi dari Dewa Laut. Di bawah komando para dewa, dia secara paksa memblokir dorongan lawan. Di depan tepi tajam itu, dia tidak mundur setengah langkah. Tuan Muda Mei datang ke punggungnya, meletakkan tangannya di rompinya, dan menyuntikkan kekuatan darahnya sendiri ke tubuh Tang San melalui transformasi merak. Great Sword Saint Demon King berkata, "Apakah itu ada hubungannya denganmu ketika istana leluhur membawa malapetaka?" Tang San berkata dengan tenang, "Ya, bencana yang akan aku dan Kaisar Iblis Kristal hadapi bersama." Sebelum waktu itu, dia telah mendekati Kaisar Iblis Suci Pedang Agung, dan mendapatkan janji Kaisar Iblis Agung Pedang Suci untuk mendukung Tuan Muda Mei. Kaisar manapun adalah eksistensi yang sangat cerdas, bahkan jika yang di depannya mengerahkan hampir seluruh energinya pada pedang, itu tidak akan memengaruhi penilaiannya. Jadi Tang San sudah lama mengerti bahwa yang ini seharusnya menebak sesuatu. Terutama ketika dia muncul hidup-hidup di depannya, bagaimana mungkin dia tidak membangkitkan kecurigaannya. Kaisar Iblis Besar Pedang Saint berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah itu benar-benar kristal?" Tang San tidak menjawab secara langsung, Kaisar Setan Kristal Besar sudah tidak ada lagi. Kaisar Iblis Besar Pedang Saint menghela nafas, dan tekanan yang diberikan pada Tang San menghilang tanpa jejak, hanya dia yang bisa melakukan itu. Ini adalah perjuangan untuk takdir. Bahkan Kaisar tidak terkecuali. Sayangnya, dia tidak berhasil. Petik 2. Tang San tidak banyak bicara, diam. Tapi dia mengerti bahwa Kaisar Iblis Pedang Saint seharusnya mempercayai kata-katanya sendiri. Lagi pula, bahkan jika dia mengatakan kepadanya bahwa malapetaka itu sepenuhnya disebabkan oleh dirinya sendiri, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Dari awal hingga akhir, Tang San tidak pernah berbohong. Kesengsaraan surgawi memang juga terkait dengan Kaisar Setan Kristal Besar. Jingjing sendiri adalah bagian dari tubuhnya, dan Kaisar Iblis Kristal memang mendukungnya, yang merupakan kartu truf pentingnya. Dia hanya secara singkat memandu pikiran Kaisar Iblis Pedang Saint. Sword Saint Great Demon Emperor berkata, "Kalau begitu, kamu di sini untuk memenuhi janjimu." Tang San mengangguk dan berkata, "Itu benar, sebuah janji bernilai $1000. Saya ingin menggabungkan kekuatan kami berdua untuk menunjukkan kepada Anda maksud pedang penghakiman. Tolong beri saya beberapa saran." Sword Saint Great Demon Emperor mengangguk sedikit, dan matanya menunjukkan kepuasan. Adapun Tuan Muda Mei, ketika dia melakukan pembekalan, dia sudah cukup terkesan. Gadis muda ini, dengan kekuatan level Raja Iblisnya, benar-benar mengalahkan Raja Iblis Agung dari klan Iblis Phoenix, dan kemudian menjadi Raja Iblis Agung dalam satu kesempatan. Dia pasti diberkati oleh alam. Dan sekarang Tang San jelas telah menembus ke peringkat ke-10. Dia pernah bertengkar pedang dengan Tang San, jadi dia tahu lebih banyak lagi bahwa Tang San tidak bisa menghadapinya seperti orang biasa. "Ayolah." Kaisar Iblis Besar Pedang Saint mengangguk ke Tang San. Tang San sedikit mengernyit, "Apakah di sini?" Sword Saint Great Demon Emperor mengerti apa yang dia maksud dari matanya, memikirkannya, dan berkata, "Kamu bisa berada di sini." Menyala seperti gunung yang megah. Sword Saint Great Demon Emperor masih terlihat seperti Sword Saint Great Demon Emperor,
Tetapi perasaan yang dibawanya ke Tang San dan Tuan Muda Mei adalah bahwa ada gunung tambahan di depannya, gunung pedang. Segala sesuatu di sekitar mereka tampaknya tidak ada lagi, mereka tampaknya berdiri di hutan belantara, dan di depan mereka, hanya gunung pedang yang agung yang ada. Oke, kalau begitu tolong beritahu saya, Yang Mulia. Saat berbicara, Tang San perlahan menutup matanya, dan Tuan Muda yang cantik di belakangnya juga menutup matanya. Saat berikutnya, napas keduanya tampak bergabung menjadi satu dalam sekejap. Kaisar Iblis Besar Pedang Sein menatap mereka dengan mata menyala. Dalam persepsinya, Tuan Muda Mei dan Tang San juga berubah saat ini. Tang San berdiri di sana, lurus seperti pisau, auranya tampaknya tidak berubah, tetapi dia lebih fokus. Keagungan tak berujung meledak, dan energi besar berkumpul padanya dari segala arah. Dan energi semacam ini tidak pernah terdengar oleh Kaisar Iblis Agung Pedang Sein. Megah dan luas, untuk yang adil. Dengan pengumpulan energi ini, keagungan yang memancar dari tubuh Tang San menjadi lebih kuat dan lebih kuat, seluruh orang tampaknya terhubung dengan langit dan bumi, dan bahkan dalam sekejap, Kaisar Iblis Besar Pedang Sein bahkan merasa bahwa dia lebih kuat dari dirinya. Gunung pedang lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat ini, Tang San tampaknya terhubung ke langit, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang sangat istimewa, aura yang belum pernah dilihat oleh pedang suci dan Kaisar Iblis Besar sebelumnya. Napas ini meresap, menyatu, mengembun, dan menyublim. Kultivasi Tang San hanya peringkat ke-10, tetapi di bawah napas ini, dia terus meningkat, dalam keadaan kesurupan, dia tampaknya telah melewati batas kekuatan, dan masih meningkat. Ini adalah, mengapa ada situasi seperti itu? Apa yang terjadi padanya? Apa yang telah berubah? Mata Kaisar Iblis Agung Pedang Sein meledak menjadi cahaya, dan justru karena dia belum pernah melihat aura seperti itu, energi seperti itu, dia bahkan lebih tertarik. Di dunia ini, hanya ada sedikit hal yang dapat menarik minatnya, tetapi pada saat ini Tang San benar-benar membangkitkan minatnya. Bab 798, Pedang Penghakiman, dunia ini benar. Apakah ini kekuatan penghakiman? Pada saat ini, Tang San meraih di belakangnya dengan backhand. Niat pedang yang mengejutkan meledak dalam sekejap. Ketika Sword Intent muncul, Sword Saint Great Demon Emperor tidak bisa lagi merasakan aura Tuan Muda Mei, seolah-olah orang ini telah menghilang begitu saja. Di belakang Tang San, lampu merah melesat ke langit, dan energi khusus yang telah dia padatkan sebelumnya tiba-tiba bergegas menuju lampu merah seperti lautan ratusan sungai. Di dahi Tang San, lampu merah berdarah menyala, yang jelas merupakan rune seperti pedang merah kecil. Merah ini tidak keras, suram, atau berdarah. Beberapa hanya semacam hamparan luas keluasan. Tangan kanan anti pemegang Tang San perlahan-lahan ditarik ke atas, dan cahaya merah yang menghancurkan langit di belakangnya menyatu ke arah telapak tangannya. Lampu merah tiba-tiba menyala di saat berikutnya, seperti satu demi satu, menebas. Ketika pedang ini muncul, sepertinya ada kekuatan khusus yang diserap antara langit dan bumi. Kekuatan mengerikan turun seketika, dan cahaya pedang merah jatuh di gunung pedang Sword Saint dan Great Demon Emperor hampir seketika. Jianshan gemetar. Sword Saint Great Demon Emperor juga mengguncang seluruh tubuhnya, dan cahaya pedang yang menyilaukan juga keluar dari tubuhnya, dan gunung pedang yang menjulang langsung menyerangnya. Boom! Sinar pedang merah meledak menjadi kecemerlangan yang tak terlukiskan, menutupi seluruh gunung Jianshan dalam sekejap. Tapi Jianshan masih stabil, dan sepertinya belum rusak sama sekali. Niat pedang yang meledak dari gunung pedang hancur dalam sekejap. Tapi cahaya merah menutupi seluruh Jianshan seperti bambu yang patah. Segera, seluruh tubuh Kaisar Iblis Pedang Suci ditutupi dengan lapisan merah. Sementara dia terkejut, dia tidak merasakan bahaya apapun. Aku hanya merasa tubuhku tersapu oleh nafas yang aneh. Itu saja. Namun, pedang Ki yang baru saja dia semburkan menghilang begitu saja. Hong Mang berangsur-angsur mereda. Wajah Tang San sedikit pucat, di tangannya, dia tidak tahu kapan ada pedang panjang berwarna merah darah. Tetapi pada saat berikutnya, pedang panjang itu melayang dari udara tipis, mendarat di sampingnya, dan muncul kembali sebagai Tuan Muda Mei. Itu benar, barusan dia menggunakan Tuan Muda Mei sebagai pedangnya untuk memotong pedang penghakiman ini. Kaisar Iblis Besar Pedang Sein berdiri di sana, terdiam untuk waktu yang lama. Jianshan gemetar sepanjang waktu, terus-menerus mengeluarkan suara bersenandung. Tang San dan Tuan Muda Mei berdiri diam dan tidak bergerak, diam-diam merasakan perubahan mereka sendiri.
Terutama Tuan Muda Mei, dia jelas merasa bahwa ketika Tang San menggunakannya sebagai pedang dan memotong pedang itu, sepertinya ada sesuatu yang tercetak di tubuhnya. Merek itu membuat pedang ilahi Asura di lautan kesadarannya jelas mengeras. Setelah waktu yang lama, mata Sword Saint dan Great Demon Emperor kembali bersinar. Ini, pedang penghakiman, dia bertanya dengan suara yang dalam. Tang San mengangguk dan berkata, ya, ini adalah pedang penghakiman. Apakah kamu mengerti? Great Sword Saint Demon King menggelengkan kepalanya, aku mengerti sedikit, tapi aku tidak mengerti. Kamu mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Niat pedangku tidak menghalangi pedangmu. Tampaknya kekuatan surga dan bumi tidak akan terhalang oleh energi darah. Atau hanya dapat memblokir sebagian saja. Bagaimana Anda memotong saya? Mengapa saya tidak merasakan bahaya apapun? Tang San tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, Yang Mulia tidak bersalah. Jadi mengapa harus ada pengadilan? Saya sendiri tidak bersalah, Asura bersalah atas dirinya sendiri. Kaisar Iblis Besar Pedang Saint tertegun sejenak, mengingat kata-kata Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit lamban untuk sementara waktu. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, pedang penghakiman harus menghakimi yang bersalah. Orang yang tidak bersalah secara alami tidak perlu diadili. Oleh karena itu, kekuatan terbesar pedang penghakiman adalah yang terbaik ketika ditujukan pada musuh-musuh keji itu. Menilai dari kenyataan bahwa pedang penghakiman telah melewatimu, kamu seharusnya tidak memiliki kesalahan besar dalam hidupmu, jadi dampaknya padamu akan minimal. Jika kamu sendiri pernah mengalaminya, tidak seperti ini sekarang. Tang San memberitahu Kaisar Iblis Pedang Saint, dan Tuan Muda Mei mendengarkan dengan sangat serius. Sebelum dia datang, Tang San telah memberitahunya bahwa hari ini dia akan memberitahunya arti sebenarnya dari pedang Asura dan kekuatan sebenarnya dari pedang Asura. Baru saja, Tang San menunjukkan padanya bagaimana pedang Asura yang asli harus digunakan. Penghakiman adalah untuk menilai yang bersalah. Energi macam apa yang terkandung dalam pedang penghakiman? Tanya Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Tang San berkata dengan suara yang dalam, langit dan bumi adalah benar. Mendengar 4 kata ini, mata Sword Saint dan Great Demon Emperor tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan. Ketika dia mencapai wilayahnya, yang dia butuhkan bukanlah penebusan dosa, tetapi persepsi tentang kognisinya sendiri, persepsi dunia luar, dan persepsi ilmu pedangnya sendiri. Ketika Tang San mengucapkan kata-kata, kebenaran surga dan bumi, Kaisar Iblis Agung Pedang Suci tiba-tiba merasakan pengertian. Dalam sekejap, dia mengerti dari mana pedang penghakiman Tang San berasal, dan mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu. Itu bukan serangan energi murni, juga bukan serangan kekuatan garis keturunan, tetapi baptisan dari kebenaran surga dan bumi. Kedatangan baptisan ini menghapus dosa dan menghakimi masa lalu. Orang yang bersalah pasti akan dihakimi oleh kebenaran surga dan bumi, dan dengan demikian menderita dampak yang sangat besar. Ini adalah kekuatan yang tak tertandingi, penilaian yang hanya bisa dilakukan dengan sendirinya. Pedang penghakiman, jadi ini adalah pedang penghakiman. Ini juga pedang kebenaran langit dan bumi. Tuan Muda Mei juga mengenang 4 kata ini, dunia ini lurus. Siapapun yang bersalah, ketika kejahatan itu menyebabkan kematian, harus diadili dengan keagungan langit dan bumi. Inilah arti dari keberadaan pedang ilahi Shuro. Di alam para dewa, itu bertindak sebagai pedang penghakiman, yang menghakimi para dewa. Orang berdosa, tidak ada yang bisa lolos dari baptisannya. Oleh karena itu juga merupakan artefak yang harus ditakuti oleh seluruh dewa para dewa. Meskipun pedang ilahi Asura hanya memiliki satu niat pedang pada Tuan Muda Mei, sumber kekuatan percobaan ini adalah sama. Jadi itu bisa menarik kebenaran surga dan bumi sekarang. Dan motivasi dari kebenaran langit dan bumi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh keberadaan apapun di alam ini. Terima kasih atas petunjuknya. Cahaya di mata pedang suci dan Kaisar Iblis berangsur-angsur mereda, tapi terang. Dia membungkuk sedikit ke Tang San. Dengan pemahaman hari ini, kultivasinya pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan pemahamannya tentang pedang akan mencapai tingkat lain. Tang San berkata lagi, Yang Mulia, pedang terkuat di dunia seharusnya adalah pedang raja. Pedang raja, sub besar, pasti akan mengandung arti penghakiman. Sword Saint Great Demon Emperor mengangguk sedikit. Saya mengerti apa yang Anda maksud. Jika Anda ingin mengejar pedang pamungkas, Anda harus menjadikan diri Anda yang pamungkas, hanya kesempurnaan tertinggi, keadilan, hati yang sempurna,
diri Anda yang tanpa celah, dapatkah Anda memiliki dewa tanpa cacat pedang? Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi, setiap individu memiliki persepsi yang berbeda tentang pedang ilahi di dalam hatinya. Apa yang disadari oleh Kaisar Iblis Agung Pedang Sein saat ini adalah pedang tanpa cacat. Ini masih berbeda dari pedang Shuro, Dewa Shuro. Tapi dia bisa merasakan sesuatu dari Judgment Sword Intent dari Surah Excalibur untuk ditambahkan ke Sword Intent-nya, yang tidak diragukan lagi akan membuatnya lebih kuat. Dan mulai saat ini, bahkan jika Kaisar Iblis Pedang Sein tidak bisa menjadi penolong mereka, dia pasti tidak akan menjadi lawan. Saya berharap senior 100 kaki untuk melangkah lebih jauh. Tang San memimpin tuan muda yang cantik untuk memberinya sedikit hormat, lalu berbalik tanpa ragu-ragu. Melihat mereka pergi, mata Kaisar Iblis Pedang Suci menjadi semakin jelas. Lewati perintahku, mulai hari ini dan seterusnya, Kaisar akan mundur. Gunung Pedang Sein akan ditutup. Ketika Tang San dan Tuan Muda Mei turun gunung, suara Kaisar Iblis Agung Pedang Suci bergema di telinganya. Yang satu ini terinspirasi untuk mundur ke level yang lebih tinggi. Dan Tang San dan Tuan Muda Mei telah menyelesaikan semuanya di rumah leluhur mereka, dan inilah saatnya untuk pergi. Tang San memegang tangan Tuan Muda Mei, melihat ke arah Gunung Suci Tianhu, rasa dingin melintas seketika. Di masa depan pesawat ini, hanya 8 kata yang cukup untuk menggambarkan masa depan. Bab 799, kembali ke kota Keri. 100 hari akhirnya berlalu. Ketika 100 hari berakhir, tidak perlu memberitahu istana leluhur. Tang San dan Tuan Muda Mei membawa Xiao He langsung ke Hotel Macan Putih untuk bersiap pergi. Sejak kejadian terakhir, situasi istana leluhur saat ini menjadi sedikit lebih rumit. Dampak terbesar pada istana leluhur bukanlah penghancuran 9 langit dan 10 bumi. Bagaimanapun, kesusahan guntur tidak menyebabkan banyak kerusakan pada istana leluhur. Apa yang benar-benar berdampak besar pada istana leluhur adalah jatuhnya istana leluhur. Raja Iblis Kristal. Jatuhnya kaisar pertama di dunia pertama-tama akan mempengaruhi pola istana leluhur. Ketika Kaisar Setan Kristal hadir, Kekaisaran Tianyu jelas harus mengalahkan Kekaisaran Kaya, dan kedua belah pihak memiliki perbedaan yang jelas dalam hal kuantitas dan kualitas di tingkat kaisar. Namun, dengan jatuhnya Kaisar Iblis Kristal, meskipun jumlah Kaisar Iblis masih satu lebih banyak dari Kaisar Surgawi, kekuatan keseluruhan dengan cepat diratakan dengan banyak. Secara khusus, Gunung Suci Tianhu telah rusak parah, yang memiliki dampak besar pada Kaisar Iblis Tianhu. Ini pernah menempati peringkat kedua dan sekarang peringkat pertama. Kekuatan Kaisar Iblis telah rusak, dan dia harus mundur untuk memperbaikinya. Langit Gunung Rubah Suci, tempat untuk mengkonsolidasikan keberuntungan istana leluhur. Bahkan urusan sehari-hari dari istana leluhur sekarang untuk sementara dikelola oleh Kaisar Iblis Undead. Saat satu trade-off dan yang lain tumbuh, kesenjangan antara kedua belah pihak secara alami akan sangat berkurang. Jika bukan karena fakta bahwa Tianyang Tianjing tidak tertarik untuk mengelola istana leluhur, siapa yang akan bertanggung jawab atas istana leluhur? Tuan Muda Mei mengakui Kaisar Iblis Keabadian Agung sebagai kakeknya. Karena pengaruh pemutusan asal-usulnya, Kaisar Iblis Keabadian Agung juga dalam pengasingan sekarang. Saat dia dan Tang San pergi, kepada siapa lagi dia harus melapor? Melihat formasi teleportasi besar di lantai atas White Tiger Hotel, mata Xiao He dipenuhi dengan kecemerlangan. Sebagai mantan bos Departemen Luar Angkasa, dia tentu saja bisa merasakan betapa ajaibnya fluktuasi ruang. Ketika dia menatap Tang San lagi, ada sesuatu yang lebih di matanya. Tuan Muda Mei diajar oleh Raja Iblis Merak Agung sendiri. Sebelum dia mengenal Tang San, bisa dikatakan bahwa Tuan Muda Mei berasal dari Raja Iblis Merak Agung. Tentu saja dia mengerti bahwa putrinya tidak lagi mampu melakukan ini. Sudah jelas siapa yang mengaturnya. Kaisar Setan Harimau Putih secara pribadi mengantar mereka ke hotel, menatap Tuan Muda Mei, sepasang mata harimau menunjukkan sedikit keengganan. Kakek, Tuan Muda Mei melangkah maju dan memeluk Kaisar Setan Harimau Putih. Kaisar Iblis Harimau Putih besar menepuk punggungnya dan berkata dengan hangat, meskipun peningkatan kekuatan itu penting, keselamatan sama pentingnya. Jangan terlalu terburu-buru. Kalian berdua, mengerti? Ya, saya mengerti, terima kasih kakek. Mata Tuan Muda Mei sudah sedikit merah. Ketika mereka datang ke istana leluhur kali ini, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melewati kesulitan tanpa perawatan Kaisar Iblis Macan Putih yang agung. Meskipun semua ini ada dalam rencana Tang San,
Kaisar Iblis Besar Harimau Putih harus mengambilnya, ini serius. Hanya cinta, melihat dia akan pergi, menatap Kaisar yang memiliki kekuatan menembus langit dan bumi, tetapi hanya menjaga istana macan putih saja, Tuan Muda Mei sepertinya merasakan kesepiannya. Kakek, setelah aku kembali, aku akan meminta ibuku untuk datang menemanimu sesegera mungkin. Dia selalu merindukanmu, kata Tuan Muda Mei lembut. Kaisar Setan Harimau Putih Besar menghela nafas pelan dan berkata, kembalilah, katakan padanya apa yang aku katakan sebelumnya, dan kembalilah. Kaisar Setan Harimau Putih Besar menahan emosinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini belum terlambat, ayo pergi. Kamu memiliki banyak hal yang harus dilakukan setelah kamu kembali. Tang San melangkah ke dalam susunan teleportasi, dan menara waktu dan ruang melayang keluar. Segera, seluruh susunan teleportasi langsung diterangi oleh kekuatan ruang dan waktu, memancarkan fluktuasi spasial yang aneh. Xiao He membungkuk kepada Kaisar Setan Harimau Putih Besar, dan berjalan ke formasi teleportasi dengan Tuan Muda Mei. Setelah ketiganya mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Setan Harimau Putih Besar lagi, Tang San mulai berteleportasi. Dia telah menjadi dewa sekarang, dan dengan kultivasinya saat ini, dia dapat langsung berteleportasi kembali ke lembah emas tanpa melalui konversi apapun dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan kesadaran dan ruang menyelimuti tubuh Xiao He, dan teleportasi terbuka. Dengan kilatan cahaya, ketiga sosok itu menghilang tanpa jejak di susunan teleportasi pada saat yang bersamaan. Meskipun Xiao He dulunya adalah Raja Iblis Besar dari sistem luar angkasa, tetapi sekarang dia telah lama kehilangan kemampuan sistem luar angkasa. Tetapi cahaya di sekitarnya berfluktuasi perlahan dan tidak berdampak pada tubuhnya. Perasaannya terhadap Tang San mirip dengan Kaisar Setan Harimau Putih Besar. Pada pemuda ini, dia melihat terlalu banyak hal ajaib, dan hal-hal ajaib ini semua membuatnya merasa heran. Ketika lampu berkedip lagi, mereka sudah muncul di flash. Di bawah cahaya susunan teleportasi di bawah kakinya, bagian dalam gua benar-benar terlihat. Sinar cahaya yang lambat dan memutar di sekelilingnya menghilang. Tang San menyingkirkan menara ruang dan waktu, dan tiba-tiba, aura kehidupan yang sangat kaya mengalir ke wajahnya. Tang San dan Tuan Muda Mei sudah terbiasa, tetapi itu adalah pertama kalinya bagi Xiao He untuk merasakannya. Segera, seluruh tubuhnya terasa seperti dia tenggelam dalam sumber air panas, dan kemudian dia dalam keadaan pusing. Hal ini disebabkan oleh masuknya terlalu banyak energi kehidupan sekaligus. Dari mana asal teleportasi ini? Xiao He bingung dan mau tak mau menoleh untuk melihat Tuan Muda Mei. Tuan Muda Mei berkata, ini adalah tempat Tang San, tepat di pegunungan Keri tidak jauh dari kota Keri kita. Tempat Tang San, kamu bilang ini di pegunungan Keri. Pupil Xiao He tiba-tiba menyusut karena dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tuan Muda Mei mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, kami berteleportasi langsung dari jarak jauh, dari halaman leluhur ke pegunungan Keri. Kami hanya dapat berteleportasi langsung dari sini ke kota Keri. Tempat ini relatif rahasia dan cocok untuk sebagai titik dasar dari susunan teleportasi. Kejutan di mata Xiao He tidak bisa disembunyikan. Meskipun dia tidak bisa mengolahnya sekarang, mentalitasnya masih sama dengan Raja Iblis Merak Besar. Sangat mengejutkan baginya bahwa kejadian ini sangat merangsangnya. Teleportasi jarak jauh. Ini adalah teleportasi jarak sangat jauh yang menjangkau setengah benua. Bahkan mantan Kaisar Iblis Merak tidak bisa melakukan teleportasi seperti itu. Namun, mereka melakukannya dengan bantuan lingkaran sihir. Dengan kata lain, dari halaman leluhur ke kota Keri, telah menjadi jalan yang mulus, dan ada kemungkinan penularan setiap saat. Untuk sementara, Xiao He tidak bisa membantu tetapi memiliki perasaan yang sangat aneh di hatinya. Apakah ini sesuatu yang bisa dicapai manusia? Tang San tersenyum dan berkata, saya akan memberitahu Anda prinsipnya ketika saya kembali. Mari kita kembali ke kota Keri dulu. Saya pikir kota Keri juga menunggu dengan cemas. Tapi saya sudah memberitahu mereka ketika saya kembali, dan pembekalan Xiao Mei adalah sukses. Kembalilah. Mata mantan Raja Iblis Merak dan Xiao He saat ini tiba-tiba menjadi rumit. Pada awalnya kematiannya sudah pasti, untuk perkembangan ras monster merak dan janji yang dia buat kepada kekasihnya, dia telah disalahpahami selama lebih dari 10 tahun, hingga pada akhirnya, dia akhirnya menang. Namun, harga kemenangan begitu berat, dan itu adalah hal yang paling menyakitkan untuk dipisahkan dari surga dan pria kekasih selamanya. Dan sekarang, dia benar-benar hidup kembali,
dan dia akan kembali menghadapi kekasihnya. Secara alami, suasana hatinya sangat rumit. Tanpa meninggalkan formasi teleportasi, Tang San tidak perlu mengaktifkannya kali ini, dan lapisan riak spasial berdesir langsung di sekitar Tuan Muda Mei, menelan tubuh mereka bertiga. Pintu cahaya perak yang berkedip terbuka di depan mereka, dan pintu cahaya mendekati mereka secara langsung dan memasukkan mereka. Teleportasi ruang angkasa Tuan Muda Mei dan teleportasi ruang angkasa Tang San memberi Xiao He perasaan yang berbeda. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa ada lapisan ruang di depannya, dan ruang terlipat langsung memperpendek jarak. Perasaan ini akrab baginya, dan itu juga merupakan metode teleportasi klan Iblis Merak, tetapi ketika Tuan Muda Mei mengendalikan teleportasi ini, dia sangat bersahaja, dan ruang dilipat tanpa cacat, dan itu sangat ketat. Kali ini saja, tidak lagi kalah dengan keadaan dia ketika dia berada di puncaknya. Bab 800, Xiao He dan Putri. Anda tahu, berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuan Muda Mei untuk menjadi dewa? Ini baru setahun, itu telah mencapai keadaan seperti itu, yang tidak bisa tidak dikatakan sebagai keajaiban. Bahkan, itu tidak sesederhana keajaiban. Ketika cahaya bersinar lagi dan fluktuasi spasial diam-diam menyatu, mereka telah muncul di sebuah ruangan yang indah. Datang ke sini, tubuh Xiao He tiba-tiba gemetar. Akrab, semuanya di sini terlalu akrab baginya, semuanya sama seperti ketika dia pergi. Semuanya adalah seperti itu. Suatu kali, dia adalah penguasa di sini, penguasa yang sebenarnya di sini. Bahkan jika dia harus menjauhkan diri dari istrinya demi perencanaan, istrinya tidak pernah mengganggu kekuasaannya atas klan Iblis Merak dan bahkan seluruh kota Keri. Dalam hal mengatur kota utama, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah melakukan yang terbaik, sehingga kota utama yang terpencil di Keri City bisa makmur, setidaknya dalam hal kemakmuran dan kekayaan, tidak kalah dengan yang ada di wilayah inti, kota utama. Terlahir kembali sebagai manusia dan kembali ke sini lagi, bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan campur aduk. Pada saat berikutnya, cahaya perak tiba-tiba menyala, dan dua sosok muncul tidak jauh di depan mereka hampir seketika. Mei kecil. Dalam tangisan dengan suara menangis, Su Qin sudah melangkah maju dan memeluk Tuan Muda Mei erat-erat, air mata langsung mengalir. Tuan Muda Mei juga memeluk ibunya, juga dengan air mata di matanya. Dia benar-benar kembali, semuanya santai, dan ketika dia mengingat semua sensasi di istana leluhurnya, baginya, itu juga terasa seperti dua kehidupan. Orang yang datang bersama Su Qin adalah penguasa kota saat ini, tetua dari klan Iblis Merak, dan selir dari mantan Raja Iblis Merak. Melihat Tuan Muda Mei dan Su Qin saling berpelukan, sang putri hanya bisa tersipu sedikit, dan bergumam, baru saja kembali saja. Ketika mereka muncul, mata Raja Iblis Merak terkunci pada sang putri yang mengenakan gaun mewah hampir seketika, dan matanya sedikit gila. Apa yang bisa lebih merangsang daripada melihat orang yang dicintai setelah kelahiran kembali? Sama seperti ketika Tang San dilahirkan kembali dan datang ke benua peri, dia merasakan hal yang sama ketika dia bertemu Tuan Muda Mei di toko teh susu untuk pertama kalinya. Sang putri adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Iblis Besar. Tentu saja, dia merasakan tatapan aneh ini pada saat pertama, dan menoleh tanpa sadar. Apa yang dilihatnya adalah manusia ini berdiri di samping Tang San, matanya sangat aneh. Entah kenapa, ketika keempat matanya bertemu, sang putri hanya merasakan detak jantungnya seperti berhenti berdetak. Namun, ini jelas manusia yang aneh, dan merasakan dari napas di tubuhnya, dia hanyalah manusia biasa. Dia tanpa sadar menatap Tang San di sebelahnya dan bertanya, siapa ini? Tang San berkata, namanya Xiao He. Xiao He mengangkat tangannya, menghalangi perkenalan Tang San. Tang San mengerti bahwa dia ingin berbicara untuk dirinya sendiri. Xiao He maju selangkah, ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengambil langkah lain, yang segera memperpendek jarak antara dia dan sang putri. Sang putri tampak bingung, tetapi ada juga sedikit kewaspadaan dan rasa malu di matanya, siapakah manusia biasa ini? Bagaimana dia bisa begitu tidak sopan, lihat saja dirinya sendiri secara langsung. Jika ini tidak dibawa oleh Tuan Muda Mei dan Tang San, dengan emosinya, dia pasti sudah marah sejak lama. Kingsu, ini aku. Suara Xiao He bergetar, dan air mata mengalir tak terkendali. Pada saat ini, tubuh halus sang putri terkejut, matanya langsung melebar, dan matanya penuh dengan tatapan yang luar biasa padanya. Nama asli sang putri adalah Luo Qingsu.
Di antara klan Iblis Merak, ada dua nama keluarga, yaitu Wang dan Luo. Sekarang, nama keluarga Wang makmur, karena mantan Raja Iblis Merak adalah nama keluarga Wang, sedangkan nama keluarga Luo relatif lebih sedikit. Hanya saja nama keluarga dari suami Kaisar Iblis Merak adalah Luo, jadi garis keturunannya yang paling langsung sebenarnya adalah nama keluarga Luo. Di antara para tetua klan monster Merak, sepertiga dari mereka bermarga Luo. Nama Luo Qingzu hanya diketahui oleh tingkat yang lebih tua di antara klan monster Merak. Pada hari kerja, siapapun yang berani memanggil orang ini dengan namanya, dia disebut Sang Putri. Pada saat ini, ketika dia tiba-tiba dipanggil dengan nama kamar kerja, dan dengan nada dan mata yang aneh, Sang Putri langsung terangsang. "Kamu, siapa kamu?" Dia menatap Xiao He dengan tak percaya. Xiao He bergumam, "Awalnya saya tidak memanggil nama itu, tetapi karena saya menikahi Anda, saya mengubah nama saya menjadi karakter King Anda. Saat itu, Anda mengatakan bahwa kami dipanggil King Xiang Ying, dan Anda masih ingat. Jika nama Luo Qingzu diketahui oleh para tetua di atas, maka, kiasan untuk mutualitas Qing hanya diketahui oleh dia dan dia." Dalam sekejap, wajah cantik Wang Fei langsung berubah pucat, matanya melebar, menatap Xiao He di depannya, seluruh tubuhnya bergetar tanpa sadar. Di sisi lain, Su Qin, yang bersatu kembali dengan putrinya setelah lama absen, awalnya sangat bersemangat, tetapi ketika dia mendengar suara di sini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Melihat Xiao He, dan kemudian pada Tuan Muda Mei, matanya juga penuh dengan keajaiban. "Kamu," tubuh Putri Luo Qingzu terus bergetar, kesadaran ilahinya jatuh pada Raja Iblis Merak, tetapi ini adalah manusia, dan tidak ada nafas dari klan Iblis Merak. Meskipun rasanya jauh lebih kuat dari manusia biasa, itu juga manusia. Xiao He menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya, "Terima kasih Xiao Mei dan Tang San. Mereka membangkitkan saya dengan tubuh manusia di istana leluhur. Setelah saya meninggal, Tang San menggunakan akal ilahi saya untuk menggunakannya sebagai tubuh manusia, artefak tetap ada. Mereka benar-benar berhasil." Luo Qingzu maju selangkah tanpa sadar, dan mendekati Xiao He hampir seketika, menatap wajah yang tidak dikenalnya, tetapi mata yang sangat familiar. Tiba-tiba, perasaan campur aduk. Air mata tidak bisa lagi dikendalikan dan dimuntahkan. Su Qin memandang mereka, lalu pada Tuan Muda Mei, dan bertanya dengan lembut, "Benarkah?" "Ya," Tuan Muda Mei mengangguk ringan. Ketika Tang San memberitahu Tuan Muda Mei bahwa dia ingin menghidupkan kembali Raja Iblis Merak besar di masa depan, Su Qin juga mendengarnya. Pada saat itu, mereka semua mengira itu hanya kata penghiburan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar melakukannya. Xiao He memandang Luo Qingzu yang terisak-isak di depannya, mengangkat tangannya dan ingin menyeka air matanya, tetapi Luo Qingzu mundur selangkah tanpa sadar. Bagaimanapun, wajah di depannya masih terlalu asing baginya. "Maaf." Xiao He meletakkan tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Kamu telah dianiaya selama bertahun-tahun. Beri aku waktu, mari kita terbiasa perlahan, oke? Tidak peduli apa yang kamu putuskan, aku akan mendengarkanmu." Luo Qingzu hanya menangis saat ini, seolah-olah dia ingin melepaskan semua kesedihan di hatinya baru-baru ini. Su Qin bergegas maju, mencoba membujuk satu atau dua, tetapi dihentikan oleh Tang San. Sejak kematian Raja Iblis Merak hebat, meskipun Putri Luo Qingzu selalu membantu Tuan Muda Mei dalam pemerintahan kota Keri, hatinya selalu dipenuhi dengan kesedihan. Mampu menangis saat ini adalah melepaskan stagnasi ini, adalah waktu terbaik. Sebaiknya biarkan dia menangis. Tang San mengedipkan mata kepada Tuan Muda Mei dan Su Qin. Tuan Muda Mei berbalik dengan ringan, lingkaran cahaya perak menyelimuti mereka bertiga, mereka menghilang diam-diam di dalam ruangan, dan langsung pergi ke Su Qin di istana Tuan Kota, tempat ini untuk Xiao He dan Luo Qingzu. Melihat istrinya dengan bunga pir dan hujan di depannya, air mata mengalir di mata Xiao He, dan berkata dengan lembut, "Aku ingat pertama kali kita bertemu, ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya, aku benar-benar memilikinya di hatiku, hati kekaguman. Tahukah kamu, saya tidak memiliki rasa rendah diri. Saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan keberanian. Saat itu, saya sangat jatuh cinta kepada Anda. Saya bersumpah dalam hati bahwa saya harus bekerja keras dan menjadi kuat.